online. Sorry, ada sedikit trouble ya. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi udah 6 tahun ini kita usaha makanan dan minuman fermentasi. Alhamdulillah bagus banget. Penjualannya udah gitu, masyarakat juga sangat antusias banget ingin belajar. Makanya saya membuka kelas-kelas online untuk teman-teman yang ingin sekali belajar dan bikin makanan dan minuman fermentasi di rumah. Oke, apa aja sih produk rumah fermentasi yang kita buat ya? Nah, salah satunya kombucha itu, terus kita ada kimchi juga, ada sauerkraut, makanan asinan Jerman, cuka apel, cuka nanas, ada susu kefir, dan masih banyak lagi. Nah, nanti rencananya kita mau buat kelas makanan dan minuman fermentasi selain kombucha. Nanti kalau teman-teman tertarik, ingin membuat sendiri, itu karena lebih enak dan lebih mudah kalau kita bisa bikin sendiri. Gitu ya, teman-teman. Oke, slide selanjutnya. Apa sih itu kombucha? Nah, kombucha adalah minuman tradisional yang sudah dikonsumsi di masyarakat sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. Nah, teman-teman kalau melihat ada gambar SCOBY di situ, nah itu adalah SCOBY, Symbiotic Culture Bacteria and Yeast. Nah, tanpa bakteri ini, pembuatan kombucha kalian nggak akan berhasil. Jadi karena banyak orang yang berpikir, mungkin bikin teh manis aja, terus didiemin, itu nanti akan menghasilkan SCOBY atau bakteri. Nah, itu nggak sama sekali benar ya. Jadi kalau kita bikin teh manis aja, tanpa adanya bakteri ini, pastinya teh manis kalian akan basi dan sia-sia gitu ya. Jadi memang harus ada yang namanya SCOBY. SCOBY itu simbiotik, kepanjangan dari Symbiotic Culture Bacteria and Yeast gitu ya. Jadi ada bakteri dan yeast, ragi gitu yang terkandung di dalam si SCOBY. Nah, kombucha itu kan teh manis yang difermentasi. Nah, ditambahkan si bakteri tadi ya. Nah, jadi proses alami ini karena terjadinya ketika mikroorganisme seperti bakteri itu dan ragi itu mengubah karbohidrat seperti gula menjadi alkohol dan asam. Makanya kalau bilang orang mungkin sekarang kontroversi banget ya, oh kombucha ada alkoholnya haram gitu ya, istilahnya gitu ya. Banyak sekali yang kontroversi terkait kehalalan kombucha. Nah, jadi nggak usah khawatir, makanan fermentasi itu pasti ada alkoholnya karena proses fermentasi itu dengan adanya gula itu akhirnya terjadilah alkohol gitu. Jadi kalau misalnya memfermentasikannya dengan benar, itu tidak akan kadar alkoholnya tidak akan tinggi gitu. Jadi masih di bawah 0,3%. Malah kalau kamu tahu tape itu bisa sampai 7%, itu pun masih halal. Karena kita harus lihat ininya ya. Jadi kombucha ini tidak haram sama sekali dan pastikan ini adalah untuk minuman kesehatan, untuk terapi, untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, next slide. Manfaat kombucha itu apa sih? Kan orang bilang, wah, ayo bikin kombucha, ayo beli kombucha nih bagus banget buat ini, buat itu, buat ini, kesehatan itu gitu ya. Nah, ini nih. Jadi kombucha itu dipercaya banget mengobati banyak banget berbagai macam penyakit ya, dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Sudah 6 tahun ini saya berjualan kombucha, sudah banyak sekali pelanggan dari berbagai macam penyakit, dari yang mungkin sederhana penyakit MAH, dari penyakit mungkin jerawatan yang meradang gitu ya. Dengan minum kombucha itu mendetoks tubuh kita dan memperbaiki sistem pencernaan kita jadi lebih baik gitu ya. Karena kombucha itu memiliki sumbernya probiotik. Kalau kalian tahu probiotik itu apa, mungkin kalau kalian tahu Yakult, yogurt, itu adalah juga probiotik. Tapi ini lebih baik lagi dari produk-produk
yang ada di pasaran gitu ya. Nah, dan dia juga antioksidan, dia mendetoks tubuh dari racun. Kalau kita banyak makan makanan pengawet, mungkin makanan junk food, nggak sehat, itu kan semua menumpuk di badan kita, di perut kita utamanya ya, di usus besar kita ya. Nah, itu diperbaiki usus kita supaya uh, berfungsi dengan baik lagi. Jadi apa yang kita makan, nutrisinya terserap dengan baik gitu ya. Nah, karena memperbaiki sistem pencernaan kita. Nah, udah gitu menurunkan berat badan ya. Kalau rajin-rajin yang mungkin bermasalah dengan berat badan, pengen turun berat badan, rajin-rajin minum kombucha. Dan meningkatkan imun tubuh kita, nggak mudah sakit, orang lagi batuk pilek sekitar kita antibodi kita kuat gitu kalau kita rajin minum kombucha. Nah, kombucha juga menghilangkan stres, membuat kita lebih rileks kalau kita minum kombucha, apalagi kalau kamu minum kombucha sebelum tidur. Nah, nanti tidur kamu itu akan lebih deep, lebih enak ya. Jadi kalau ada yang problem dengan mental health ya, itu disarankan banget untuk minum kombucha agar kita tuh lebih rileks gitu, membuat badan kita tuh lebih rileks karena banyak bakteri baik, banyak vitamin yang terkandung di dalam kombucha yang dibutuhkan oleh badan kita. Nah, anti kanker, jantung, diabetes, banyak sekali manfaat yang mungkin orang amazed ya, karena terheran-heran ada seorang pelanggan saya, dia belajar datang ke rumah untuk bikin kombucha. Ini bapaknya ini sakit jantung, sudah bertahun-tahun, sudah sempat operasi dan minum obat-obatan terus-menerus. Dengan dia bikin sendiri tiap hari, minum kombucha setiap hari, akhirnya dia sudah lepas namanya obat jantung. Tahu ya, obat jantung itu sangat mahal sekali. Dengan beli satu produk kombucha, kamu bikin sendiri dan konsumsi tiap hari, dan akhirnya dia nggak perlu beli obat-obatan lagi untuk konsumsi untuk jantungnya itu. Jadi banyak miracle, keajaiban-keajaiban yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan gitu untuk memperbaiki kesehatannya. Nah, apalagi yang tadi saya sebutkan, pola tidur yang berantakan kan bikin badan kita juga cepat lelah ya. Jadi kombucha itu bikin kita lebih energik juga gitu ya, membuat kita lebih berpikir lebih enak, jernih gitu, lebih fokus. Itu pun saya rasakan sendiri. Dan masih banyak lagi teman-teman yang sudah merasakan kehebatan kombucha gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kunci berhasil membuat kombucha. Nah, di sini teman-teman kan pasti datang join kelas untuk belajar gimana cara bikin kombucha supaya nggak gagal, benar ya? Nah, gimana sih Kak, ini aku bikin begini-begini kok gagal terus, udah ngikutin ini tapi kok gagal terus. Nah, yang pertama adalah air. Kunci utama kita bikin kombucha itu perlu air, karena banyak orang yang aduh ngarangnya banyak sekali, bikin informasi yang sebenarnya nggak benar dan akhirnya membuat kalian gagal. Nah, jadi hati-hati, saringlah dengan benar untuk membuat kombucha itu. Banyak orang yang share informasi yang akhirnya membuat kalian membuat kombucha gagal. Nah, air mineral itu penting banget, apalagi dengan kondisi tanah kita yang mungkin di Jakarta udah nggak bagus lagi untuk minum air tanah gitu, udah nggak sehat lagi, udah banyak tercemar dengan lingkungan. Jadi banyak orang bilang harus pakai air tanah. Gimana dengan kondisi kita stay di Jakarta, tinggal di Jakarta, ya nggak mungkin menggunakan air tanah, ya kan? Jadi gunakanlah air mineral. Oh, mungkin kalian tinggal di pegunungan yang airnya masih bagus sekali serapannya dan masih tidak ada terkontaminasi dengan sampah, dan kalian pun masih minum air itu ya. Mungkin kalian bisa menggunakan airnya untuk membuat kombucha. Tapi kalau memang kalian pun minumnya dengan air aqua atau pristine, yang saya sebut merek ya biar kalian gampang ya. Jadi penting ya teman-teman ya. Yang pertama adalah air. Gunakanlah air mineral kalau kalian kalau kalian memang menggunakan minuman air mineral. Kalau memang menggunakan air tanah di daerah, berarti
kalian bisa minum air tanah itu. Oke? Untuk membuat kombucha. Nah, yang kedua adalah teh organik. Nah, kenapa aku bilang teh organik? Sebenarnya bisa sih menggunakan dengan teh-teh yang lain yang ada di pasaran, tapi syaratnya tidak boleh menggunakan teh yang ada contoh melatinya. Itu kan banyak banget ya kalau kamu pergi ke Alfamart, Indomaret atau toko-toko lainnya pasti ada jasmine atau oolong tea, terus banyak varian-varian teh yang saya sarankan tidak digunakan untuk pembuatan kombucha. Karena kenapa? Karena akan merusak si bakterinya gitu. Jadi tidak boleh menggunakan perasa teh ya. Jadi kalau bisa gunakan teh hitam atau teh hijau. Kenapa saya pilih teh organik? Karena kalau kita kasih asupan makanan yang sehat, otomatis kita menghasilkan kombucha yang sehat, benar nggak? Nah, sama aja kayak kita, kalau kita dikasih makanan organik, sehat-sehat, tanpa pestisida gitu ya, otomatis badan kita juga jadi sehat, bener kan? Nah, makanya saya sarankan teh organik. Gitu. Oke. Untuk yang ketiga adalah gula pasir tebu. Nah, ini yang sering salah kaprah teman-teman, karena banyak sekali orang-orang berpikir, kan gula nggak sehat gitu ya, jadi kenapa bisa nggak pakai gula? Nah, ini bisa nggak makan, nggak bakal jadi kalau nggak pakai gula, karena si bakteri itu makanannya, si SCOBY itu makanannya si gula itu, dan yang paling cocok makanan si kombucha itu, si SCOBY itu, si bakteri itu adalah gula pasir tebu ya. Jadi dan pastikan kalian membeli yang gulanya yang ber-SNI gitu ya. Kenapa ber-SNI? Karena kualitasnya sudah bersih. Kalau misalnya contoh mungkin beli di warung yang kiloan, kita nggak tahu ya ketika dia masukin ke plastik. Ketika dia masukkan ke plastik, mungkin ada kotoran masuk atau apa seperti itu, kita nggak menghindari itu ya. Akhirnya membuat kombucha kalian terkontaminasi. Jadi kita nggak mau seperti itu. Nah, pastikan tidak bisa diganti dengan madu, tidak bisa diganti dengan gula rendah kalori. Jadi harus menggunakan gula pasir tebu. Jadi gula ini bukan untuk kalian, tapi untuk proses pembuatan kombucha yang nantinya akan dimakan sama si bakteri itu. Karena si bakteri itu makhluk hidup yang perlu makanan ketika dia bekerja menghasilkan si minuman fermentasi tersebut. Oke, next slide. Nah, apa alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan? Nah, spatula pastikan kamu pakai kayu, jangan yang metal ya. Karena yang metal itu kalau ketemu zat asam itu akan berkarat. Nah, nanti kalau berkarat tidak bagus nanti buat badan kita. Ya, jadi nggak boleh, dilarang untuk menggunakan yang metal ya, besi ya. Jadi gunakanlah yang kayu, atau kalau nggak ada plastik bolehlah, karena kan bukan untuk difermentasi, hanya untuk mengaduk gitu ya kalau memang kalian nggak punya. Nah, yang kedua adalah pakai jar kaca, nggak boleh pakai plastik. Jadi plastik itu kan mengandung zat kimia. Nah, zat kimia itu nggak bagus banget buat badan kita. Apalagi nanti kita tuh, ini kan intinya untuk kesehatan ya. Jadi kalian harus memaksimalkan yang harus digunakan tuh bagaimana yang baik untuk kalian gitu ya. Nah, yang satu lagi, panenlah menggunakan botol kaca. Nah, karena banyak sekali teman-teman penggiat kombucha atau penjual kombucha yang mungkin sudah lama sekali gitu ya, dan mereka masih menggunakan botol plastik. Yang pertama, dengan kita memakai botol plastik itu kan pastinya nggak sehat buat kita. Yang kedua adalah semakin banyak kita menggunakan plastik, kan pencemarannya lebih banyak nanti di lingkungan kita. Karena plastik itu nggak akan bisa pakai berkali-kali nggak akan bisa. Sekali langsung buang. Kamu beli minuman aqua botol aja, itu sebenarnya kalian nggak boleh pakai ulang. Itu ada di bagian bawahnya itu ya, kalau kalian bisa lihat tanda silang itu ada artinya, yang artinya kalian nggak bisa pakai lagi gitu. Nah, tapi kan banyak orang-orang yang akhirnya digunakan lagi untuk mungkin diminum buat isi air biasa, air lain, terus diminum. Nah, itu nggak saran. Tapi kalau kaca nggak harus baru, karena kaca itu bisa kita bersihkan, bisa kita sterilkan. Jadi kamu bisa pakai botol kaca yang mungkin seperti kemarin, apalagi habis puasa Lebaran ya, banyak banget itu botol kaca bekas
sirup itu kamu bisa pakai dan kamu bisa manfaatin buat panen kombucha kamu. Jadi nggak harus baru, nggak harus beli yang mahal, yang penting kaca bersih, steril gitu ya. Pastiin itu aja. Jadi kamu bisa pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi berkali-kali seumur hidup kamu asalkan nggak pecah ya. Oke, next slide. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini 10 hal yang harus kalian hindari. Karena banyak teman-teman yang tadi saya bilang ya, jadi banyak informasi yang salah karena apalagi sekarang banyak TikTok, Reels yang memberikan informasi-informasi yang akhirnya membuat kalian gagal. Jadi kalian harus pintar saring ya. Dan beruntungnya kalian bisa join kelas ini. Jadi untuk gagal pasti nggak mungkin kalau kalian benar-benar dengerin kelas aku ya. Oke, yang pertama adalah banyak kejadian ini banyak banget karena aku banyak orang beli SCOBY dan akhirnya nggak punya starter karena ketika panen habis dia minum sama dia dan akhirnya dia nggak punya starter untuk membuat kombucha. Karena membuat kombucha itu tidak hanya SCOBY tapi juga butuh starter. Jadi ini semuanya ini air yang di dalam ini adalah kombucha yang sudah jadi. Ini adalah starter. Nah, ketika nggak ada ini, itu pasti kombucha kamu kemungkinan besar akan gagal. Karena ada kandungan di starter dan di SCOBY itu yang dibutuhkan untuk membuat kombucha. Jadi harus ada ini. Dan banyak sekali, oh ya saya nggak ada starter lagi. Tapi saya pernah nonton, kalau nggak ada starter lain, saya bisa pakai cuka kombucha yang sudah lama, kombucha yang sudah berbulan-bulan, atau bisa juga menggunakan cuka apel. Nah, itu yang salah ya teman-teman. Jadi kalau kamu bikin kombucha dan sudah fermentasi lama sekali, jadi sebaiknya tidak digunakan untuk starter. Jadi sebaiknya gunakan maksimal itu 3 minggu starter. Nah, itu bagus banget. Malah 3 minggu starter kombucha 3 minggu itu akan menghasilkan kombucha yang sangat bagus gitu ya. Nah, untuk nomor 2, tidak menggunakan cukup starter. Jadi karena membuat kombucha itu selalu ada takarannya, ada berapa banyak gulanya, berapa banyak tehnya. Jadi nggak bisa sekalian kalian sembarangan masukin gula, masukin teh gitu ya. Terus masukin starternya tinggal dikit, dimasukin lah tinggal dikit. Jadinya akan lama sekali, malah nanti nggak jadi kombucha kamu. Jadi harus cukup. Contoh kamu bikin 1 liter, berarti kamu butuh 10% starter kombucha. Karena saya pribadi trial, saya mencoba juga, kalau saya kasih sedikit, gimana ya, kok lama banget nggak jadi ya, ini nggak asem-asem kombucha saya ya, kayak gitu. Jadi mempengaruhi keberhasilan pembuatan kombucha kamu, masih manis terus, nggak asem-asem. Jadi harus cukup starter untuk membuat kombucha ya. Nomor 3, alat yang tidak steril. Nah, ini dia nih. Ini kok kombucha saya gagal ya, terus baunya bau basi apalah banyak banget, atau terkena mold. Nah, karena peralatan yang kalian gunakan pastikan bersih, dicuci bersih gitu ya. Nah, semua pastiin bersih supaya tidak ada terkontaminasi gitu ya. Nah, yang keempat, jangan mengganggu proses pembuatan. Nah, ketika membuat kombucha, banyak sekali teman-teman yang mungkin penasaran, apalagi pemula, apalagi baru. Nah, ketika bikin baru 2 hari atau sehari, dilihat, digoyang-goyang, digeser-geser, itu mengganggu konsentrasi mereka. Malah kalau kalian cuekin, ya bolehlah dilihat, boleh, ditengok boleh, asal jangan digoyang-goyang, asal jangan digeser-geser, dan jangan dipindah-pindah. Makanya sebaiknya taruh tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak gitu ya, karena anak-anak kan suka penasaran ya, nanti dibukalah kainnya, terus digeser-geser lah gitu ya. Nah, itu penting banget ya. Nah, terus udah gitu meletakkan kombucha di suhu yang tepat. Nah, teman-teman nih yang rumahnya ber-AC ya, yang selalu mungkin yang di apartemen itu kan selalu dingin ya. Nah, kombucha itu nggak bisa di keadaan dingin, dia tuh butuh kehangatan. Nah, kita beruntung di Indonesia karena suhu kita tuh panas ya. Jadi kombucha kita 10 hari, ada yang mungkin kalau lagi panas terik banget ya, 7 hari, 5 hari pun udah jadi gitu. Jadi karena prosesnya ini kan organik,
Jadi nggak bisa tiba-tiba harus sekian, pokoknya 14 hari rasanya sama terus, nggak akan bisa. 10 hari rasanya sama terus, nggak akan bisa. Karena organik. Jadi kita bagaimana mengetahui rasa yang kita suka? Kita harus icip, kita harus coba. Jadi ketika panen dicoba dulu. Oh, udah cukup rasanya, udah enak sesuai yang kita mau, sesuai yang kita selera gitu ya, kayak gitu. Oke, yang keenam, menggunakan perasa di fermentasi pertama. Tadi sudah saya bahas di penggunaan teh, ya. Itu nggak boleh ada perasa atau ada flavor seperti kayak jasmine, atau mungkin teman-teman ada juga yang mau langsung bikin bikin rasa buah terus dimasukin SCOBY, dimasukin starter, itu juga nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar namanya kita sebut fermentasi pertama. Nah, fermentasi pertama adalah teh manis dikasih kombucha, dikasih starter, selesai. Jadi nggak boleh ditambahin apa-apa. Nah, kalau mau ditambahin rasa-rasa lain, rasa buah, rempah, nanti di fermentasi kedua, gitu ya. Nah, yang ketujuh, tidak menggunakan cukup gula pasir. Nah, banyak yang tadi saya sebutkan juga, banyak yang takut karena memang kan pikirnya buat terapi, kalau dikasih gula nanti malah jadi bahaya gitu kan ya, malah jadi nggak sehat buat kita, jadi nggak mau nih gitu. Nah, ini strateginya teman-teman, karena kombucha memang pasti ada kandungan gulanya, karena memang kita menggunakan gula. Tapi gimana caranya supaya kandungan gulanya itu sudah habis? Karena kan si bakterinya itu kan akan makan si gula tersebut. Nah, gimana coba caranya si gulanya hilang adalah dengan memperlama proses fermentasi. Jadi contoh, kalau saya pribadi, saya masih suka ada manis-manisnya, masih enak gitu diminum. Saya suka 10 hari itu udah panen. General ya, orang Indonesia pasti suka manis. Nah, kalau memang kalian untuk terapi, 14 hari itu biasanya sudah asam dan gulanya sudah habis. Nah, kalau memang tergantung area ya, tergantung lokasi kalian ya, mungkin kalau dan tergantung cuaca juga. Kalau memang ternyata 14 hari belum asam, berarti kalian harus lanjut lagi proses fermentasinya, mungkin 16 hari tambah 2 hari lagi atau tambah 3 hari lagi, benar-benar sampai habis. Nah, kalau memang contoh ada diabetes, ada mungkin mau terapi yang ada cancer, jantung, atau yang penyakit berat-berat lain yang memang tidak boleh ada gula sama sekali, berarti kalian harus memperpanjang proses fermentasi, bukan mengurangi gula ya, bukan mengurangi gula, tapi mau memperpanjang proses fermentasi. Jadi harus sesuai takaran gulanya berapa, gitu ya. Terus mengaduk kombucha setelah panen. Nah, ini penting juga, sebenarnya simpel ya, karena kan di bawah kombucha itu ada namanya sedimentasi yang memang mengendap ya. Nah, itu bagus banget sebenarnya, ada yang bermanfaat untuk badan kita. Jadi ketika panen itu diaduk gitu ya, supaya nanti enggak tertinggal di bawah gitu. Nah, itu harus dilakukan ya pas ketika panen, atau dikocok gitu ya. Gitu. Oke. Terus menutup dengan rapat. Nah, banyak teman-teman juga ya, mungkin kalau teman-teman tahu toples seperti ini, banyak teman-teman yang bikin kombucha yang enggak ngerti ya, itu ditutup aja gitu, ditutup kayak gini rapat gitu. Nah, itu tidak boleh ya, harus dengan kain. Karena kan ini kan dia makhluk hidup. Kombucha, si bakteri itu butuh bernafas untuk bekerja. Jadi kayak manusia aja gitu. Makanya jangan taruh di dalam lemari ketika fermentasi, taruh aja di ruangan yang sirkulasi udaranya bagus, ya. Jendela kadang dibuka, jendela selalu dibuka, jadi ada udara keluar masuk. Kayak kita aja di dalam ruangan, enggak ada sirkulasi udara, gimana yang kita rasakan? Pasti pengap, sama aja seperti dia. Nah, kalau kita mau kualitas hasil kombucha kita berhasil bagus, kita harus menempatkannya di posisinya harus bagus juga, yang kita posisikan diri kita gitu. Kalau kita di sini nyaman, berarti di sini akan nyaman buat dia gitu ya. Jadi nggak boleh dirapat-rapat. Kadang ada yang masukin di dalam lemari gitu juga nggak boleh ya. Jadi dia nggak pengap gitu. Dia butuh bernafas gitu. Dan nggak boleh ditutup rapat kayak gitu. Itu wah kencang sekali, nanti malah bisa meledak toples kalian. Karena kan
tekanannya sangat tinggi ketika dia bekerja, itu akan mengeluarkan CO2 dan menghirup CO2 juga. Jadi sama seperti manusia. Gitu ya. Terus yang ke-10, takut gagal, takut salah, itu hindari itu. Karena kalian kalau percaya nggak percaya ya, kalau kita memberikan energi positif ke dalam hal sesuatu, apalagi untuk kesehatan kita ya, malah kita harus yang seperti ini, sehat-sehat ya kamu ya, baik-baik kamu ya, berhasil ya. Jadi kasih energi positif ke dalam minuman yang kamu buat yang nantinya akan memberi sehat kamu. Mungkin kalau kamu The Power of Air, ada buku yang menjelaskan tentang minuman. Jadi kalau kita memberikan kata-kata yang baik ke minuman, itu akan menghasilkan sangat cantik sekali kalau kita dilihat dari mikroskop itu ya. Pernah kalau aku baca itu bagus banget. Nah, terus kalau kita memberikan kata-kata yang jelek, aduh kamu jelek, kok kamu gini sih, kamu gitu, dengan kata-kata negatif, itu akhirnya sangat jelek sekali nanti hasilnya ketika kita lihat di mikroskop itu. Nah, jadi penting sekali memberikan energi positif, kata-kata positif, atau mungkin doa-doa positif. Mungkin kalau yang muslim bisa mengaji di sampingnya, atau mungkin ya kan berdoa gitu kan, itu akan memberikan tambahan kesehatan juga buat kita. Mungkin kalau kamu tahu Pak Haji suka membaca doa di air putih dan memberikan kepada anak yang mungkin sakit, seperti itulah gitu. Jadi mungkin ya lebih mudah dimengertinya seperti itu. Jadi kalian lebih baik daripada kalian ganggu-ganggu, mendingan kalian ajak bicara dia dan berilah kata-kata yang positif supaya berhasil. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal kalau kalian sudah ikutin step-step yang tadi saya sudah jelaskan. Oke? Next slide. Nah, ini ciri-ciri kombucha gagal ya. Nah, biasa kita bilangnya mold. Mold ini adalah jamur. Kalau kamu tahu jamur roti, dia bentuknya seperti itu. Kalau udah jamuran, roti udah jamuran, dia warnanya hijau seperti itu. Dan tapi banyak sekali macam-macamnya, ribuan macam jamur tidak baik yang harus kamu buang kalau terjadi di kombucha kamu. Ya. Jadi kalau kamu punya roti jamuran, kamu bakal makan nggak? Nggak mungkin kan? Jadi pasti kamu buang kan? Sama seperti kombucha kamu. Kalau terjadi seperti itu di slide yang mold ya, nah itu harus dibuang semuanya. Jadi kamu mau bersihin jamurnya, moldnya, itu akan balik lagi, akan ada lagi karena udah terkontaminasi. Jadi percuma kamu buang-buang waktu, kamu buang-buang bahan, karena kan bikin fermentasi kan butuh waktu, ya kan? Jadi sayang sekali ya. Jadi sebaiknya dibuang semuanya. Oke, kalau terjadi mold, ada bulat-bulat putih, merah, hijau, banyak sekali jenisnya. Jadi kira-kira modelnya seperti ini kalau terjadi mold ya. Oke, nah ini juga yang kalian harus hindari, lalat buah. Lalat buah ini sangat berbahaya sekali karena sering banget lalat buah itu datang ke atas kain tutup buat fermentasi kombucha kita. Jadi dia tuh dia bisa masuk ke sela-sela ini gitu ya. Nah, jadi pastiin ya kunci dengan rapat, karetnya yang kuat ya. Kalau enggak dia bisa masuk karena dia sangat kecil dan dia bisa masuk, bertelur dan jadi belatung. Jadi ada teman-teman, ada customer saya, jadi dia bilang, Kak, kok kombucha saya ada belatungnya? Nah, itu udah jelas lalat buah masuk. Karena dia bertelur dan menghasilkan belatung lalat buah itu. Jadi teman-teman harus pastikan cari kain yang tepat dan tidak serat-seratnya tidak renggang ya. Jadi tidak mungkin si lalat buah itu masuk bertelur dan merusak kombucha kita yang sudah kita tunggu berhari-hari ya. Nah, yang ketiga adalah kamyis. Nah, ini sering banget terjadi. Karena kan kita kadang lagi terik banget ya, karena
kalau lagi panas sekali, si kombucha itu, si bakteri itu akan sangat cepat makan si gulanya. Makanan yang ada tuh akan cepet banget dan akhirnya terbentuklah seperti ini. Namanya kamyes ya. Jadi karena kan prosesnya organik ya, kita nggak bisa kontrol ya. Cuaca kita nggak bisa kontrol pastinya. Kecuali AC ya, kamu bisa matiin gitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman. Jadi jangan letakkan jangan terlalu dekat dengan jendela yang atau tembok yang matahari akan masuk, akan apa ya, berasa ke dalam gitu ketika panas sekali di luar gitu ya. Seperti itu. Jadi ini mempengaruhi proses fermentasi kamu juga. Oke, next slide. Nah, ini ciri-ciri kombucha kamu berhasil. Nah, yang pertama itu pastinya nggak ada malt, SCOBY kamu bersih, cantik, mulus gitu ya. Itu kalau sudah tepat cara bikinnya pasti akan menghasilkan SCOBY yang bagus. Ya kan, nggak ada maltnya. SCOBY-nya tebal. Nah, yang ketiga ini harus membuat kombucha itu harus menghasilkan baby SCOBY. Kalau nggak ada baby SCOBY berarti tanda tanya, kok nggak ada baby SCOBY-nya ya. Jadi nggak mungkin. Jadi membuat kombucha itu ditandai di hari ketiga itu sudah kelihatan muncul lapisan baru namanya baby SCOBY. Nah, harusnya terlihat seperti itu ya. Jadi ada lapisan cantik tipis di atasnya. Jangan bingung kalau ada tiba-tiba lapisan baru di atasnya tuh. Nah, itu apa sih? Nah, itu baby SCOBY dan kamu harusnya bahagia. Ye, akhirnya ada babynya lahir gitu. Ya, jadi di hari ketiga sampai kelima itu akan kelihatan muncul baby dan perlahan-lahan akan menebal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara konsumsi kombucha? Nah, untuk pemula disarankan 100 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalau malah banyak yang cuman sesendok 2 sendok gitu karena takut asem, karena dia ada mah, ada GERD gitu ya. Khawatir, padahal banyak banget loh customerku yang GERD, alhamdulillah sembuh, asam lambung sembuh ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kamu ada GERD, masukin positif kamu nih pasti menyembuhkan kamu, insya Allah nyembuhin kamu. Karena udah banyak banget, aku tuh sampai yang, Kak ini kan asam, nanti gimana mah aku kamu, Kak ini kan asam, aku ada GERD loh, gimana gitu. Kalau kamu takutan duluan, jangan minum. Soalnya banyak yang udah ketakutan, akhirnya apa? Langsung reaksi di badan kamu, perut kamu langsung apa? Asem lah, perih ya, langsung perih. Jadi yang udah ketakutan duluan akan kayak gitu. Mungkin untuk mengatasi ketakutan kamu yang mungkin baru pertama belum pernah minum, jadi bisa juga dengan dicampur jus buah, jadi rasa asamnya berkurang. Banyak strategi-strategi yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, untuk pertama cobain aja 100 ml dulu. Kalau misalnya nggak apa-apa, aku aja bisa kalau sehari nih ya gelek seliter abis. Karena seger banget, enak banget. Ya ampun, bener-bener kayak ketagihan, bukan ketagihan ya. Jadi kayak aduh, aus, panas, gelek tinggal buka kulkas, apalagi kalau aku kan stok banyak ya, tinggal ngambil lagi dan lihat sendiri ya, bikin tuh bertoples-toples besar kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut teman-teman, dikit-dikit aja 100 mili. Kalau misalnya udah terbiasa dan udah nggak ada masalah di badan kamu, karena reaksinya orang tuh beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin mual, ada yang mungkin langsung ke toilet gitu ya. Jadi pelajarilah badan kamu dulu untuk minum kombucha ya, gitu. Nah terus jadi kalau udah beradaptasi ya bisa ditambah aja minumnya lebih banyak. Nah, yang tadi saya juga sempat sebutin untuk yang penderita diabetes atau sakit berat untuk terapi sebaiknya lebih dari 14 hari supaya gulanya sudah hilang. Gitu aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang takaran, nggak ada yang memastikan kamu harus segini, harus segini, harus segini. Nggak harus kayak gitu juga.
Kalau memang kamu mau coba pelan-pelan, oke, sehari 3 kali, pagi, siang, malam, atau sebelum makan malam. Jadi sebaiknya 30 menit sebelum makan. Kenapa 30 menit sebelum makan? Karena ketika perut kosong, bakteri baiknya itu akan mudah sekali masuk ke usus besar kita. Jadi teman-teman, jangan makan dulu nih bangun pagi, minum air putih gitu ya. Terus minum kombucha, nah, udah sabar dulu 30 menit, setelah itu baru mau makan gitu ya. Jadi biar dia bersihin dulu. Jadi jadi nggak ada yang menghalangi. Kalau udah kita kasih makan dulu terus baru minum, kan kayak jalannya lumayan susah gitu ya untuk masuk ke usus besar kita gitu. Jadi strateginya kalau mau memperbaiki pencernaan kita, sebelum makan 30 menit. Oke. Dan sebelum tidur itu enak banget, tidur kita bakal deep banget. Bangun tidur fresh. Badan kita merasa, aduh enaknya beda ya gitu. Coba deh nanti ya diterapin ya gitu. Oke. Next slide. Nah, ini juga hebat banget loh. Aku tuh bersyukur banget jualan kombucha itu, karena kombucha itu nggak akan basi. Nah, kita jualan berbotol-botol itu nggak akan rusak, nggak akan basi. Jadi kita bisa banget manfaatin kombucha dengan berbagai macam hal ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kombucha itu mau setahun 2 tahun juga dia nggak akan basi, asalkan ya tidak ada tanda-tanda seperti yang disebutkan lagi kerusakan mold itu ya. Contoh saya diamkan ini dalam lama 1 bulan 2 bulan, itu nanti berubah menjadi cuka. Cuka akan menjadi asam. Nggak bisa diminum, tapi kita bisa manfaatkan untuk cuci buah, untuk cuci sayur, atau untuk dressing salad. Jadi banyak banget manfaat untuk toner rambut, untuk toner wajah. Jadi dari kombucha itu kita bisa jadikan banyak hal ya. Nah, udah gitu kalau minuman berapa lama sih? 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan aja nggak apa-apa di kulkas. Kenapa di kulkas? Karena ketika di kulkas itu si bakterinya itu 99% itu tertidur. Jadi rasanya akan di situ. Jadi kalau teman-teman nih ketika panen langsung masukin kulkas ya. Jadi itu bikin sekalian yang banyak contoh ya. Terus masuk biarin aja, nggak akan basi, dan dia akan sangat-sangat slow banget untuk pindah ke tahap lebih asam lagi, lebih asam lagi, lebih asam. Kayak gitu. Kalau contoh udah di kulkas nih, tapi udah lebih asam nih, tinggal tambahin aja jus buah gitu kan. Atau di mix yang baru jadi. Jadi keren banget, maksudnya aku tuh sampai yang, ya ampun enak banget ya jualan kombucha. Ini sampai yang nggak akan basi gitu loh. Jadi kita nggak ada ruginya gitu. Nah itulah yang pun teman-teman mau bikin berapa banyak pun masukin kulkas dan bisa minum berbulan-bulan di kulkas tuh blessing banget deh pokoknya kayak gitu ya. Jadi nggak ada basinya ya teman-teman ya, nggak ada kadaluarsanya. Oke, next slide. Oke, selesai teman-teman. Tadi dengerin kan ya? Nah, kita lanjut dengan um, prakteknya. Jadi teman-teman biar tahu gimana sih bikinnya, gimana sih dari tadi bla 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 bla, masih mungkin yang belum tahu sama sekali, bingung maksudnya gimana sih Mbak Septi gitu ya. Oke, aku praktekin ke kalian supaya kalian tahu bikinnya tuh gimana. Oke. Nah, aku untuk bikin kombucha di sini aku mau bikin 1 liter seperti yang teman-teman udah dapet. Bukan kalian udah dapat minumannya, gulanya, sama skobinya ya. Nah ini ya. Nah ini kitnya untuk bikin 1 liter. Toples kacanya ini dia. Ini toplesnya udah aku siapin. Oke. Untuk bikin 1 liter, kalian kan mau bikin teh manis ya.
Nah, teh manis itu kan harus direbus airnya atau air panas. Nggak usah bingung, kamu bisa pakai bisa pakai air dispenser yang panas bisa. Kamu bisa rebus juga, atau kamu punya kettle kayak gini nih, ya, itu juga bisa. Jadi yang penting airnya cukup panas untuk menyeduh teh. Dan untuk bikin 1 liter, kamu nggak perlu merebus 1 liter air, ya. Jadi cukup 30% aja, ya. Oke, aku di sini sudah masukin 300 mili karena aku mau bikin 1 liter. Aku udah siapin di sini 300 mili udah aku rebus nih. Jadi nggak usah banyak-banyak biar cepet ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Aku masukin ke toples seperti ini ya. Ini air panas ya. Nah, untuk bikin eh, 1 liter, kamu perlu namanya 1 sendok takar teh. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mungkin udah kan udah dapet ya, ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Tapi kalau misalnya nanti kalian punya teh lain, teh hijau, teh hitam, setelah itu ini takarannya seperti ini. Nah, kamu bisa masukin ke sini. Ini kayak kain biasa atau bisa langsung masukin ke sini, tapi nanti hasilnya kamu harus saring gitu ya. Jadi bisa masukin ke sini, atau kalau kamu mau yang seperti ini yang dari rumah fermentasi, kita jual juga, atau yang seperti ini juga kita jual juga ya. Jadi masukin aja tehnya, terus kita aduk. Nah, ini penting untuk kalian tahu, nggak boleh lama-lama. Nah, ketika nyeduhnya itu cukup 5 menit aja, jangan lama-lama. Karena apa? Ketika kamu tehnya menyeduh terlalu lama, nanti hasil akhirnya kombucha kamu akan pahit gitu ya. Nah, itu kita nggak mau, ya kan? Nggak enak dong jadinya hasilnya ada pahit-pahitnya ya. Jadi nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Diaduk-aduk selama 5 menit. Jangan ditinggal, karena banyak teman-teman yang ngerebus, dimasukin teh, terus ditinggal berjam-jam. Biarin nanti biar warnanya cut kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi 5 menit aja diaduk-aduk kayak gini. Kalau kamu punya timer, kasih timer di handphone kan sekarang ada timer tuh. Kamu timer aja 5 menit, terus kamu angkat. Angkat gini ya. Nah, setelah diangkat, kamu gak masukin gulanya. Karena ketika panas, kan pasti gulanya cepat larut ya. Jadi aku masukin gulanya. Nah, gulanya ini 80 gram. Nggak usah banyak-banyak gulanya, 80 gram cukup untuk bikin 1 liter. Nah, cukup banget. Oke, diaduk sampai larut. Nah, setelah larut, kamu masukin lagi kan tadi 300. Kita mau bikin 1 liter. Kita masukin lagi nih 700 mili. Jadi 300 plus 700 mili ya. Totalnya 1 liter. Oke. Nah, kalau kamu pegang gini pasti masih panas, masih anget. Kamu butuh waktu didiamin. Kenapa? Karena ketika kamu masukin si bakteri ini ke dalam yang panas, pasti bakteri kamu akan mati, ya. Jadi jangan, tunggu dulu, sabar dulu sampai betul-betul suhu ruang. Nah, kamu diamin dulu, tutup ya, kamu diemin selama mungkin 1 jam atau 2 jam. Bayangin kalau kamu nyeduhnya 1 liter air panas, itu kamu harus nunggu berapa lama untuk adem. Atau strateginya kamu bisa masukin di kulkas, terus biar cepat adem. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini aku singkirin dulu karena masih panas. Oke. Lalu aku sudah siapin ini 1 liter, sudah aku kasih gula seperti tadi ya. Nah, karena sudah suhu ruang sudah betul-betul adem ya. Jangan anget-anget. Jadi banyak yang nggak sabar. Oh ya udah mas,
tinggal anget dikit masukin SCOBY-nya. Jangan, nanti kamu yang ada nanti bakteri kamu mati dan kamu gagal membuat kombuchanya ya. Jadi benar-benar udah suhu ruang udah benar-benar adem, kamu masukin. Ini tuang aja semuanya ya. Ini ada SCOBY-nya. Ya, masukin SCOBY-nya, tuang aja semuanya. Set kayak gitu ya. Nggak ada yang ditinggal. Oke. Dimasukin, terus kita aduk sedikit biar tercampur si starter dan si teh manisnya. Dan kita tutup. Terus jangan lupa kasih tanggal. Sekarang tanggal 6 Mei. Berarti nanti 7 hari setelah ini kamu bisa cek rasa. Kalau misalnya masih manis atau mungkin sudah suka, kalian bisa panen. Nah, oke. Dan diemin, kasih reminder di handphone juga. Oh iya, tanggal 7, tanggal 15 cek rasa gitu. Nanti biar nggak lupa, karena banyak udah mungkin sibuk kerja, nggak ada waktu gitu ya. Terus kelupaan, udah akhirnya lebih dari 2 minggu, alhasil kombucha kamu asam banget dan nggak enak diminum gitu. Jadi penting untuk kamu pasang alarm di handphone. Jadi, oh ya hari ini harus dicek rasa atau panen ya. Oke, ini aku diemin, nanti aku kasih tanggal. Oke, aku singkirin dulu. Nah, ini yang sudah jadi. Ini adalah fermentasi. Nah, ini fermentasi 10 hari. Ini dari tanggal 27. Ini dari tanggal 27. Sudah difermentasi selama 9 hari ya, 9 harian ya. Oke, kurang lebih 9 harian. Nah, biasanya aku 10 hari udah, biasanya aku 10 hari panen. Cuman aku pas ngitung-ngitung, nggak ada yang 10 hari, oke lah. Kira-kira kayak gini ya teman-teman. Ini adalah baby SCOBY lapisan yang kita harapkan ada ketika kita fermentasi kombucha. Jadi harus ada baby SCOBY untuk menyatakan kalau kombucha kita berhasil nih gitu ya, dari baby SCOBY dulu. Oke, lihat ya. Dan baunya juga udah enak. Ya. Jadi ini kita mau panen aja nih 9 hari ya. Karena aku adanya yang 9 hari. Oke, pertama oke, ini namanya Hotel SCOBY. Mau pindahin si baby SCOBY-nya ke Hotel SCOBY. Oke. Nih, cakep. Tuh, 9 hari loh. Cantik ya. Nah, oke, aku pindahin ke sini. Ini mothernya. Jadi mothernya sekecil ini nih untuk bikin 1 liter. Tapi ketika kita tempatkan di toples sebesar ini, si babynya akan ikut sesuai toplesnya. Contoh kamu toplesnya sebesar toples yang atas ya, nah toplesnya sebesar ini ya. Nanti akan lebarnya babynya sebesar itu juga. Jadi akan ikut sesuai wadahnya ya, gitu ya. Jadi baby akan lahir sesuai wadahnya. Nah, oke. Ini aku panen dulu. Nah, aku aduk sedikit aja. Oke. Aku mau saring. Ini kecil banget. Jadi langsung aja kayak gini, segampang ini ya untuk panen. Ini 9 hari udah bisa panen. Rasanya juga udah enak. Tadi sebelum itu udah aku icip, enak. Cukuplah gitu. Kalau 10 hari lebih enak lagi, lebih ada soda-sodanya lagi gitu ya. Oke. Jadi ini bisa kita masukin ke botol. Langsung kita panen ke 1 liter ya. Nah, kita panen langsung.
Terus jangan lupa sisain untuk starter. Starternya berapa kalau kita mau bikin, kan udah ada babynya nih. Aku mau bikin 2 liter bisa. Jadi pertamanya bikin 1 liter karena udah ada baby, nantinya yang kedua kita bisa bikin 2 liter. Nah, kita sisain aja tuh 200 mili. Kita sisain 200 mili untuk bikin selanjutnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, ketika panen harus mikirin, oh ya nanti berikutnya harus ada starter. Nah, gitu. Jadi harus udah sisain ini bisa dipanen, terus masukin kulkas. Jadi nanti kalau udah dingin, enak banget. Atau kalau kamu mau lebih bersoda, diemin aja di suhu ruang 24 jam atau 48 jam. Seperti ini, tertutup rapat ya, kenceng ya. Nah, itu nanti dia akan lebih bersoda, lebih enak lagi, minumnya lebih nyes lagi. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau cepat-cepat minum, bisa langsung mungkin pakai es batu ya, biar langsung segar minumnya, karena ketika dingin itu rasanya lebih beda, lebih enak lagi. Jadi enak diminum ketika dingin. Oke, ini udah panen 1 liter. Nah, tapi aku mau bikin rasa nih, ya kan? Gimana kalau bikin rasanya? Nah, aku mau kasih tahu teman-teman gimana cara bikin rasa yang fermentasi kedua. Oke. Nah, di sini aku ada apel. Aku mau bikin kombucha rasa apel. Dan aku mau bikin 1 liter kombucha rasa apel ya. Karena aku mau bikin perasa aja, jadi aku nggak perlu banyak-banyak apelnya. Nah, kalau kamu punya juicer di rumah, 20% airnya cukup. Atau kamu blender aja, atau kamu bisa potong-potong aja. Potong-potong apelnya ya, terus masukin ke dalam kombucha yang udah jadi. Itu juga bisa. Cuman untuk lebih rasa lebih enak adalah jusnya yang di dalam sini yang kita perluin gitu ya. Jadi untuk bikin 1 liter aku cuma perlu setengah apel aja. Setengah apel aku potong-potong kecil, terus aku mau blender. Nah, aku mau blender biar rasanya lebih nyerap di kombuchanya ya. Karena kalau misalnya cuman dipotong-potong, menurut aku rasanya kurang nyerap. Nah, jadi lebih enak kalau ada jusnya gitu ya. Jadi aku mau di blender aja. Ini best seller banget loh. Rasa apel ini best seller banget. Enak banget. Jadi makanya hari ini aku share ke kalian cara bikin. Nah, kalau kamu punya blender biasa atau blender hand blender juga bisa ya. Jadi bikin sesimpel mungkin aja. Oke. Nah, kalau blender nggak ada airnya kan pasti susah ya. Jadi kita masukin air kombuchanya, bukan air putih ya. Jadi masukin air kombuchanya. Nih, biar kita gampang ngeblendernya. Oke. Udah halus. Terus langsung masuk ini kombucha original. Aku langsung jadiin satu sama yang mana ya? Aku jadiin satu sama si sari apelnya ini. Tapi aku mau saring, aku nggak mau ampas apelnya. Jadi aku nggak pakai ampas apelnya ya. Jadi aku saring. Jadi aku ambil jus apelnya aja. Nah, gini. Ini enak banget dan best seller banget teman-teman. Jadi nanti rekomen deh kalau mau bikin kombucha rasa apel ya.
ya. Oke, terus aku tambahin sedikit. Jadi usahakan jangan terlalu kosong, tapi jangan terlalu penuh juga. Nah, paling tetap kasih ruang sedikit ya buat dia berputar, berkarbonasi di dalam, karena nanti kan dia akan tertutup rapat ya, akan tertutup rapat, jadi nggak ada udara yang masuk. Jadi pastiin kamu kenceng ya. Jadi nanti ya, nah ini udah nanti flavornya langsung berubah jadi kombucha apel, enak banget. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah tuh, ini best seller, enak banget, seger banget, dingin dingin minum enak banget. Ini kombucha rasa apel. Nah, aku mau bikin satu lagi. Ya, aku diemin 2 hari di suhu ruang. Diemin aja nanti. Ini aku jam berapa ya? Contoh ini sekarang jam 10. Nanti jam 10 malam, kamu buka sedikit. Nanti kalau ada bunyi gitu ya, itu berarti karbonasinya bagus ya. Berarti kalau misalnya nggak gitu, kamu berarti tutupnya nggak gitu kencang mungkin. Jadi harus benar-benar pastiin kencang. Jadi nggak ada udara, nggak akan bakal keluar. Kita maunya dia udaranya terus kan, karena ini ada bakterinya. Terus kita kasih buah dan ada gulanya. Nah itu kan jadi si bakterinya makan lagi nih, ya kan? Nah itu tuh bekerja terus tuh. Nah itu yang kita harapkan akhirnya menjadi karbonasi tinggi, menjadi minumannya bersoda rasa apel, gitu ya. Jadi aku diamin dulu di sini. Nanti jam 10 malam nanti aku burping, lanjut sampai besok lagi. Terus nanti jam 10 pagi aku burping lagi, namanya di burping ya, dikeluarin gasnya lah, bahasa ininya gampangnya, dikeluarin gasnya gitu ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ngerinya meledak ya. Apalagi kalau rasa raspberry. Rasa raspberry itu wow, itu bisa bikin meledak, bisa bikin meledak toples kamu, sayang banget ya. Tunggu sebentar, aku butuh kocok sebentar ya teman-teman. Oke, aku mau bikin rasa raspberry. Mungkin kalau raspberry kamu bisa beli yang frozen. Sekarang kan banyak banget ya di online shop itu frozen. Jadi ini aku unfrozen dulu, aku nggak dinginin dulu lagi. Nah udah gitu, nggak usah banyak-banyak untuk bikin 1 liter kombucha raspberry. Cukup cukup 5 sampai 6 biji buah raspberry. 1, 2, 3, 4, 5, aku tambahin 1 deh ya, yang kecil 6. Nah, cukup gitu aja. Terus ini aku tambahin kombucha original supaya bisa ngeblend ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, oke, aku mau blender. Oke, aku masukin. Aku juga nggak mau ampasnya ya, jadi aku masukin dan aku saring. Nah, warnanya lebih berubah ya, lebih rada merah ya karena raspberry ya. Nah ini enak banget, ini segar banget dan ini lebih kenceng lagi karbonasinya. Jadi setiap fermentasi kedua tergantung buah apa yang kamu pakai, atau kamu kalau misalnya buahnya manis gitu ya, itu akan membuat perbedaan proses fermentasi di fermentasi kedua, dan itu tekanannya akan kencang banget. Dan kalau kamu lupa sampai nggak burping ya, alhasil nanti kamu bakal botol kamu meledak gitu ya. Jadi kita nggak mau ya. Nah, oke.
Sampel itu ya teman-teman ya, aku tambahin dikit lagi. Ini yang originalnya. Oke. Nah, ini rasa raspberry, enak banget. Pokoknya pasti kamu ketagihan deh bikin ini. Ya, rasa raspberry aku simpan dulu. Oke, fermentasi kedua 2 hari selama 48 jam. Setelah 48 jam kamu harus masukin kulkas supaya dia tenang dulu karena kan tekanannya kencang banget tuh. Nah, itu kamu harus hati-hati ketika buka, itu juga kamu harus mungkin diwadahi atau apa ya, ngerinya muncrat gitu kemana-mana ya gitu. Nah, sekarang aku mau bikin kombucha rasa sereh. Nah, kalau kalian punya sereh, kamu bisa potong-potong kecil-kecil atau digeprek, dimasukin, ya itu yang fresh. Kalau misalnya kamu mau gampang, bisa juga kamu bikin sirup sereh sendiri di rumah. Banyak banget resep-resep tuh di Google ya, kalian bisa intip deh ya, bikin bikin sirup sereh, bikin sirup jahe. Jadi kamu bisa kreasiin deh minuman kombucha kamu dengan rasa-rasa yang kamu pasti suka. Oke, aku mau bikin kombucha sereh dengan sirup sereh ya. Ini original ya. Terus aku pakai sendok takar ya. Untuk sirupnya aku perlu, karena 1 liter aku perlu 3 sendok takar. Ini enak banget loh. 1, 2, 3. Nah, segar banget loh. Ya. Jadi ini aku bikin sendiri sirupnya. Kalian juga bisa, tapi kalau kalian males, geprek aja serainya terus masukin ke dalam sini. Terus kamu bisa tambahin madu, kamu bisa tambahin cengkeh, pokoknya kamu bisa kolaborasiin sesuka kamu ya. Jadi kamu bisa eksperimen gitu ya. Nah, ini yang serai. Udah gitu aja. Terus diemin selama 2 hari. Kalau menurut kamu kurang dalam 2 hari, ternyata karbonasinya menurut kamu belum bersoda nih. Lanjutin aja, tutup lagi ya. Terus fermentasiin lagi bisa sampai 5 hari ya. Jadi tergantung apa yang kamu tambahin di dalamnya ya, untuk menghasilkan sesuai harapan kamu. Kalau kamu mau lebih bersoda berarti lanjutin lagi. Atau mungkin tambahin gula. Kalau mau super bersoda ya, tambahin gula di dalamnya. Jadi biar ini kenceng. Oke, sampai kenceng banget. Ingat, minimal 2 hari untuk menghasilkan karbonasi di fermentasi kedua. Oke, rasa serai. Untuk rasa lainnya seperti ada kayu manis, kamu tinggal masukin kayu manisnya aja. Terus ada jahe, kamu bisa potong kecil-kecil jahe, kasih tambahin madu, itu enak banget. Aduh, berasa banget, ada panas-panasnya dikit, itu sehat banget juga. Aku nggak usah bikin semua ya, ini simple banget. Kamu bisa kreasiin sendiri sesuka kamu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kelasnya. Semoga gampang dimengerti, semoga kalian bisa bikin setelah kelas ini. Dan kalau ada pertanyaan, welcome, aku akan jawab satu-satu ya. Oke, hai hai. Halo, ada Mbak, yang yes? Mbak Septi, kita udah bikin pertanyaan di chat. Oke, Tolong dilihat. oke, siap. Wah, banyak ya. Sebentar, aku lihat satu-satu ya. Aduh, suaranya nggak ada. Beneran dari tadi nggak kedengeran nih, Mbak. Nggak ada suaranya, Mbak. Beneran ya? Tunggu sebentar. Kedengeran kok. Oh, dengar. Kedengeran. Oke.
Oke. Oke, tadi ini ada ya, untuk proses fermentasi toples ditaruh di dalam oven, mati di teras, boleh kah? Oven. Nah, tadi sempat saya bahas ya teman-teman, jangan taruh di tempat yang tidak bisa bernafas gitu. Posisikan seperti diri kalian. Kalau kalian duduk di suatu tempat dan itu merasa nyaman, sirkulasi bagus, taruhlah di tempat itu, contoh di ruang makan ya, sirkulasinya bagus, di ruang tamu atau di dapur, tapi jangan dekat kompor karena jangan kena panas ya. Jadi cari dapur bersih yang jauh dari panas ya, dari kompor, dan pastiin jauh dari anak-anak. Nah, itu nggak boleh ditaruh di dalam oven tertutup gitu, jangan. Di dalam lemari nggak boleh ya. Ada yang di kolong tempat tidur, jangan. Coba kamu taruh kolong tempat tidur, gimana rasanya? Jadi tempatkanlah seperti diri kamu gitu ya. Jadi posisiin yang sirkulasi udaranya bagus, terus dia bernafas dengan bagus, sirkulasi udaranya kalau bisa jendela dibuka biar dia angin keluar masuk gitu ya. Terus mirip proses membuat sourdough ya Bun. Apakah bisa digunakan air kombucha untuk membuat sourdough? Aku pernah bikin sourdough ya. Aku nggak saran sih, tapi why not ya? Kenapa nggak dicoba ya? Kan sourdough sebenarnya gampang banget bikinnya. Bisa aja dicoba, why not? Cuman nanti makin asam nggak ya? Karena kan dengan kita kasih kombucha aja itu udah asam ya. Rasa kombucha aja udah asam, udah gitu nanti sourdough hasilnya lebih asam lagi karena proses fermentasi itu ya. Kenapa nggak? Aku sih belum pernah coba menggunakan air kombucha, tapi kenapa nggak bisa dicoba ya? Mungkin itu nanti aku akan trial ya. Oke, aku juga suka bikin loh sourdough. Oke, terus kalau proses dibuat di ruangan terbuka kemungkinan besar akan terkontaminasi debu. Apakah ini akan mempengaruhi keberhasilan kombucha atau bisa disebabkan oleh jamur? Oke, jadi makanya pasti kita harus menghindari debu. Nah, makanya sebaiknya menggunakan tutup kain yang tepat ya, jangan yang terlalu tipis. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti tutupnya, mungkin kalau saya sejauh ini nggak pernah ganti sampai panen, jadi nggak apa-apa. Tapi ketika buka kalian jangan sembarang gitu ya. Contoh buka set gitu ya, jadi tidak ada yang jatuh ke dalam sini gitu. Jadi mungkin pasti ada debu menempel, apalagi kalau yang ruangannya sangat berdebu ya. Jadi pastiin juga kainnya yang bagus agar debunya nggak masuk. Pasti mempengaruhi, debu pastilah, namanya kan kotoran ya, masuk ke dalam minuman kita gitu ya, itu pasti nanti akan merusak kombucha kita. Jadi kita harus pastiin bersih gitu ya. Kalau mau diganti kainnya silahkan diganti, tapi kalau saya pribadi saya nggak ganti kainnya. Oke. Apakah minuman kombucha boleh dicampur sirup atau madu? Boleh. Aduh, enak banget dicampur madu. Lemon madu enak banget. Contoh kalau mau sirup, sirup apa ya? Eh, Aduh, banyak banget sirup-sirup itu. Ada sirup jahe, sirup tadi yang saya sereh, terus itu bisa banget dicampur itu. Nanti tapi jangan banyak-banyak ya. Kayak tadi untuk 1 liter saya cuma kasih 3 sendok takar, itu udah cukup banget. Karena kan sirup kandungan gulanya tinggi ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau kitanya memang untuk terapi ya jangan pakai sirup karena kandungan gulanya kan pasti bertambah ya dengan kombuchanya. Jadi kalau mau tambah manis mungkin madu lebih sehat daripada sirup. Jadi kita harus tahu dengan kebutuhan kita ya. Nah, untuk pertanyaan akan dijawab setelah oke. Oke, terus untuk kombucha yang sudah dipanen dan dimasukkan kulkas, berapa lama batas waktu kita konsumsi sebelum akhirnya jadi cuka? Nah, untuk kombucha yang sudah dipanen dan dimasukkan ke kulkas, berapa lama batas waktu dikonsumsi sebelum akhirnya masuk? Ketika dimasukkan ke kulkas, dia itu nggak akan berubah menjadi cuka. Nah, tapi ketika kita di suhu ruang, 1 bulan aja itu sudah berubah menjadi cuka. Nah, kalau sudah berubah menjadi cuka, nggak boleh diminum. Kalau contoh kalau cuka apel aja, kita kan nggak minum langsung, pasti kita campur air dulu. Nah, tapi nggak disarankan kalau kombucha cuka untuk dikonsumsi ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk lain-lain seperti mungkin toner, hair toner gitu ya.
face toner. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan macam-macam manfaat cuka kombucha ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman nyimak ya. Oke, cara agar baby SCOBY mulus gimana Mbak? Nah, pastikan starter kamu itu strong, cukup strong. Contoh gini, ini tadi starter sisaan kan? Jadi udah ini kombucha yang sudah jadi, terus aku sisain ini baru 9 hari. Nah, kalau 9 hari itu dia belum cukup kuat gitu ya. Jadi kalau mau disarankan ya dilanjutkan fermentasinya sampai 3 minggu untuk menghasilkan kualitas SCOBY yang mulus, SCOBY yang bagus. Karena kalau starternya enggak kuat, hasil SCOBY-nya nggak akan begitu bagus gitu. Jadi peran starter itu sangat penting banget gitu ya. Jadi maksimal 3 minggu, jangan terlalu lama, maksimal 3 minggu aja ya. 3 minggu didiemin di suhu ruang, malah nanti dia akan jadi lagi lapisan baby SCOBY baru. Jadi kayak gini ya. Nah, ini starter doang, terus aku diemin. Ini mau aku bikin buat kombucha, jadi aku diemin dulu. Hasilnya akan jadi lagi lapisan baru baby SCOBY. Dari starter aku diemin, kayak gitu. Nah, nanti kamu jadi bisa punya pasukan lebih banyak lagi. Kayak gitu. Jadi inti membuat kombucha itu kita harus sabar. Jangan terburu-buru ya untuk menghasilkan kombucha itu butuh kesabaran ya. Karena kan prosesnya nggak sebentar kayak gitu ya. Oke, cara menambahkan rasa gimana tadi udah dibahas ya di kelas ya. Ibu hamil apakah boleh konsumsi kombucha? Jika boleh, batasannya berapa? Saya anak saya baru 1,5 tahun ya. Selama saya hamil saya selalu minum kombucha karena mau nggak mau saya harus tes rasa setiap saya mau panen kombucha saya. Nah, jadi alhamdulillah anak saya sehat, nggak apa-apa. Maksudnya saya nggak berlebihan minumnya, apapun yang berlebihan pastinya nggak baik ya. Jadi minum aja seperti yang tadi saya sarankan 100 ml sekali minum, sedikit-sedikit aja. Yang penting kita ngerasain sehatnya kombucha yang banyak sekali kandungan vitamin-vitaminnya, nutrisi-nutrisinya yang bermanfaat buat kita dan kehamilan kita. Nah, memang kombucha itu mengandung kafein karena terbuat dari teh dan juga alkohol yang tadi saya sebutkan ya Mas, walaupun masih di bawah 0,3%. Nah, memang disarankan untuk ibu hamil menghindari kafein dan alkohol ya. Nah, tapi kalau tidak berlebihan, sedikit-sedikit ya mungkin kalau khawatir bisa 50 mili aja dicoba diminum sedikit gitu ya. Di badan kita lebih enak kok, lebih rileks juga buat kita, buat ibu hamil juga kan tadi saya sebutkan juga membuat kita lebih rileks dan kalau stres juga kita akan meringankan stres kita gitu ya. Jadi untuk ibu hamil nggak apa-apa minum kombucha. Terus untuk anak juga nggak apa-apa, anak saya dari 1 tahun aja udah minum kombucha, udah saya kasih sedikit-sedikit dan alhamdulillah BAB-nya jadi bagus banget, jadi lancar banget, nggak ada kendala gitu ya. Pencernaannya jadi bagus gitu ya. Asalkan nggak boleh banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Oke, kalau lebih dari 14 hari fermentasi apa langsung berubah jadi cuka kalau tidak dimasukkan langsung ke kulkas? Nah, ini udah dijawab tadi ya sama saya ya. Jadi kalau 1 bulan fermentasi, kombuchanya itu makanya nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa ya teman-teman ya, 14 hari itu panen. Kalau enggak nanti rasanya nggak enak dan akhirnya kamu nggak bisa minum hasil kamu yang udah kamu tunggu berminggu-minggu gitu kan. Jadi makanya pasang alarm maksimal 14 hari panen. Ya, kalau aku 10 hari aja udah enak banget 10 hari itu udah the best deh menurut aku. Tapi balik lagi ke selera ya. Ada yang kalau menurut aku 10 hari masih keaseman Mbak Septi, maunya 7 hari. Sok aja maksudnya disilahkan aja yang selera kalian karena panen itu
sesuai dengan ke selera kita atau kebutuhan kita. Jadi kalau kita suka lebih manis, ya berarti 5 ke 7 hari bisa panen, atau 10 hari, atau 14 hari. Jadi disesuaikan aja dengan selera kalian gitu ya. Oke, jadi jangan berlebihan. Kalau 1 bulan, aduh, 3 minggu aja udah asem banget dan nggak enak deh diminum deh. Dan nanti malah bahaya buat gigi kamu ya, karena kan itu udah cuka ya. Jadi ada orang yang minum sebulan itu rasanya, aduh, ini fermentasi sebulan kombucha, aduh jangan deh. Nggak saran banget diminum ya. Oke, next question. Pertanyaannya, SCOBY yang sudah masuk hotel SCOBY bisa bertahan berapa lama dan bagaimana cara menyimpannya supaya tidak jamuran? Oke, ini adalah SCOBY hotel aku ya. Jadi setiap panen setiap panen pasti aku akan masukin ke sini berlapis-berlapis, lihat sudah berlapis-lapis ya. Dan itu tanpa aku berikan air starter atau air kombuchanya. Jadi kayak tadi aja diambil ya. Ketika kita ambil itu masih ada tes-tesan air ya kan, masih lihat ya. Nah, ini air-air yang di sini itu karena ketika saya panen angkat saya masukin, jadi dia kayak membawa airnya ya, jadi nggak perlu masukin air kombuchanya. Nah ini saya tumpuk begini bisa berbulan-bulan nggak apa-apa dan nggak akan jamuran. Balik lagi pastiin karena kalau hotel kan akan jangka panjang ya kan, jadi pastiin ini harus diganti, atau ketika kamu contoh mau ambil harus hati-hati kayak gini gitu ya, jangan sampai dia ada debu terjatuh. Terus kalau contoh itu kamu buang debunya begini ya, buang aja debunya, bersihin, terus kamu masukin lagi gini, atau kamu bisa cuci. Atau dengan begini pun itu udah bisa debunya hilang kan. Setelah debunya hilang, kamu tutup lagi, ikat lagi kayak gini pakai karet gitu ya. Jadi dia bakal tahan berbulan-bulan. Saya banyak banget toples kayak gini isinya SCOBY semua, karena banyak sekali universitas itu kalau beli ratusan SCOBY ke saya untuk penelitian. Jadi saya harus punya stok banyak sekali bertoples-toples untuk persediaan teman-teman untuk penelitian mereka. Jadi saya diamkan berbulan-bulan enggak apa-apa dan tetap cantik, tetap sehat dan tidak berjamur. Jadi pastikan peletakannya juga penting. Kenapa jamuran? Biasanya terjadi ketika yang sering terjadi ya kalau jamuran, ruangannya lembab. Ruangan lembab itu mempengaruhi akhirnya si SCOBY kamu itu berjamur. Jadi penting untuk kamu ketahui ya, jangan taruh di ruangan lembab seperti rumah kosong. Ketika rumah kosong tertutup terus, nggak ada sirkulasi udara masuk, alhasil tembok-temboknya itu berjamur kayak gitu. Jadi ketika lembab pasti berjamur. Jadi pastiin tempatnya meletakkannya tepat ya. Oke. Untuk shelf life flavor kombucha berapa lama? Sendok takarnya ukurannya berapa mili? Sendok takarnya tadi ukurannya 15 mili ya. Tadi aku udah jelasin yang flavor juga ya. Oke, hotel SCOBY diisi air kombucha nggak, Mbak? Tadi aku udah jelasin juga ya Mbak Vera ya. Jadi nggak perlu diisi air. Jadi ketika kita pindahin itu udah ke bawah airnya sudah cukup untuk ini aja lihat. Ada airnya kan, padahal aku nggak isi sama sekali loh. Aku nggak isi sama sekali air kombuchanya. Oke, Mbak Kamila, pertanyaan kalau untuk dijadikan hair tonic atau toner, apa bisa cukanya langsung dipakai ke kulit atau ke rambut, atau apa harus ditambah air lagi? Dan berapa contoh takaran untuk ditambah air? Oke, jadi untuk mungkin untuk teman-teman yang masih sensitif kulitnya, kadang ada orang yang sensitif, ada mungkin yang biasa aja. Nah, kalau misalnya yang sensitif, karena itu kan asamnya itu kan kuat ya. Nah, sebaiknya 50%, 50%. Contoh tonernya 50%, 50 mili, airnya 50 mili, kayak gitu. Kalau bisa airnya pakai distill water ya, jangan air aqua atau air keran. Jadi seperti itu ya, komposisinya 50%, 50% kalau dicampur air. Ataupun kalau mau murni juga nggak apa-apa, tapi balik lagi ke kalian, apa kalian yang sensitif wajahnya atau rambutnya kulit kalian sensitif, itu juga harus balik lagi ke masing-masing orang. Kalau saya pribadi tidak perlu dicampur, jadi saya bisa langsung tetes-tetesin ke kulit kepala atau
langsung tuang dan usap-usap ke wajah pakai tisu untuk toner wajahnya gitu ya. Oke. Kak Iren pertanyaannya gimana cara mengurangi bau asam yang mengganggu dan menyengat pada kombucha? Aduh nggak bisa ya. Jadi memang dari sananya sudah bau strong ya. Tapi biasanya teh yang digunakan juga mempengaruhi hasil dari pembuatan. Nah, biasanya ada juga yang nyengatnya kayak gimana dulu nih, nyengat nggak enak atau nyengat memang khasnya kombucha. Ada yang nyengatnya nggak enak dan seperti ada bau busuk, itu berpengaruh dari teh. Aku sebut merek ya. Ada yang pakai teh sariwangi yang jasmine itu. Akhirnya nih buat teman-teman aja, aku nggak mau ke publik karena sensitif ya. Ini kan ada brandnya. Nah itu nggak disaranin tuh, banyak orang yang akhirnya nyengat bau busuk gitu, dan itu akhirnya kombucha kamu gagal dan harus dibuang. Skobinya sih nggak apa-apa, skobinya bagus bersih, tapi hasil kombuchanya bau busuk. Jadi gimana sih kalau kamu mau minum tapi baunya kayak gitu? Nah, tapi kalau untuk bau khasnya kombucha kita nggak bisa rubah ya, memang itu khas kombucha baunya seperti itu. Jadi ya maaf ya Kak Iren ya, nggak akan bisa dirubah ya. Oke, next Kak Lise, cara tahu kombuchanya sudah berubah menjadi cuka bagaimana ya, dan efek minum cuka kombucha gimana? Oke, tadi aku udah jelasin ya yang cuka kombucha, tapi efeknya minum pastinya di tenggorokan kamu pasti panas banget. Coba bayangin kamu minum cuka deh. Aduh, panas banget. Di gigi juga bikin bahaya gigi kamu, bisa merusak gigi kalau kita makan cuka ya, minum cuka ya. Jadi ya pasti efeknya di gigi dan di tenggorokan kita panas, nggak enak. Perutnya juga bakal panas banget. Jadi kalaupun kita minum kayak cuka nanas, cuka apel gitu ya, itu harus dicampur air, dan itu contoh nih, satu sendok kalau minum cuka apel, 1 sendok ini terus airnya itu bisa 100 mili atau 200 mili gitu. Jadi perbandingannya kan jauh banget ya. Jadi emang bener-bener jangan minum cuka secara langsung. Nah, kalau cuka kombucha jangan diminum. Udah, aku nggak saran. Jadi memang bukan untuk diminum kalau sudah menjadi cuka ya. Jadi bisa dimanfaatkan ke yang lain seperti toner ya, seperti itu ya Mbak Lise, Kak Lise. Oke. Lanjut lagi pertanyaan Yosinta. Kalau produk kombucha dan kita ingin jual, nah izin edarnya apakah bisa PR? Nah ini untuk BPOM, PIRT-nya, untuk BPOM bisa, tapi untuk PIRT-nya nggak bisa karena minuman kombucha itu saya sudah sempat tanya, dia harus BPOM, nggak bisa dari PIRT. Nah eh, sekarang banyak kok jasa-jasa yang ngebantu untuk bikin BPOM kombucha, cuman ya gitu ya, lumayan ya harga pembuatan BPOM kombucha ya. Saya juga masih proses. Semoga cepet goal BPOM untuk rumah fermentasi kombucha. Nah, untuk Kak Yosinta, semoga ya bisa ya nanti usaha kombuchanya ya di BPOM-in ya, biar lebih keren lagi. Oke, jadi PIRT-nya nggak bisa, udah aku coba. Oke, next pertanyaan Kak Hartini, kalau untuk indukan SCOBY kita buat pertama kali fermentasi ke 3 minggu, Bun. Apakah airnya bisa kita panen setelah 10 hari sampai 3 minggu? Tadi aku udah jawab ya ini ya. Skip ya, mudah-mudahan denger ya Kak Hartini. Oke. Distill water maksudnya air RO. Nah, ini nggak boleh ya, air distill water jangan pakai buat bikin kombucha. Banyak yang gagal, serius deh. Itu banyak banget orang yang bikin pakai distill water, harus pakai distill water. Nggak harus, aqua aja deh, aqua aja cukup, pH-nya 8 cukup. Ya, kalau misalnya kamu di daerah dan air tanahnya masih bagus dan kamu bisa konsumsi, apalagi di pegunungan, itu pasti bagus banget ya. Jadi jangan air RO buat tambahan toner aja. Ya, jangan buat bikin kombucha. Sayang, mahal juga harganya. Ya, aku aja cukup. Oke, teh merek apa yang disarankan Mbak? Waduh, banyak banget sih kalau misalnya merek. Nggak ada yang spesifik karena banyak banget di apa namanya, di toko-toko. Kalau bisa cari yang organik ya teman-teman, cari yang organik di
all shop banyak banget yang organik, teh hitam, teh hijau. Itu aja aku saran yang organik ya, nggak harus bermerek. Biasanya kalau organik bermerek mahal ya. Jadi yang murah-murah tapi hasilnya bagus. Nah, fermentasi udah banyak banget nyoba berbagai macam teh. Dari 6 tahun ini aku coba macam-macam teh. Ini berbagai macam merek teh. Aku punya teh the best yang udah aku coba dan akhirnya yaudah deh aku pasarin gitu. Aku jual itu dari langsung aku beli dari apa namanya perkebunan langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari teh, rasanya tuh nggak tahu ya, karena aku udah minum bertahun-tahun kombucha ya. Jadi pakai teh ini rasanya begini, pakai teh ini rasanya begini. Terus aku campur teh hijau, teh hitam rasanya begini. Jadi uh, berasa gitu, kualitas rasanya tuh ada gitu. Kalau mungkin yang belum belum masih pertama minum kombucha mungkin nggak bakal bisa menyadari ya. Tapi karena aku udah 6 tahun menjalani ini, menggiat bikin kombucha terus gitu ya. Jadi aku, dan menurut aku teh hitam ini the best banget ya. Ini jadi kalau teman-teman mau beli bisa apa namanya, bisa ke also rumah fermentasi atau hubungi Kak Karen ya untuk order. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di hotel Scoby-nya bisa menghasilkan baby Scoby? Bisa, bisa, dan itu sering terjadi. Apalagi kalau ada airnya, itu pasti makin lama akan muncul juga lapisan baru, gitu. Pasti bisa. Ya, terus Kak Vera, tadi yang di toples itu tumbuh baby Scoby tanpa mother, prosesnya di luar ruangan. Jadi asam sekali dan jadi cuka ya, betul. Nah, jadi yang di belakang aku tuh lagi proses pengaseman starter. Di belakang itu numbuh baby Scoby yang tadi saya tunjukin. Nah, itu biar lebih asam ketika saya fermentasi yang gede-gede itu di atas gitu. Jadi untuk hasilnya nanti bagus kayak gitu ya. Oke. Maksudnya distill water untuk rambut itu RO kah? Iya, betul, betul Kak, RO. Jadi distill water itu air RO, betul, air yang penyaringan ya, air penyaringan. Jadi banyak kok, ada lagi merek apa ya, Amidis. Kalau mau murah, air Amidis untuk toner. Nah, itu bisa campurannya 50%, 50% cukup untuk toner wajah kalau untuk kulit sensitif. Tapi kalau misalnya untuk rambut juga bisa kayak gitu, 50%, 50%. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Masih ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Aku udah haus nih, aku minum kombucha dulu ya. Mbak Septi, satu lagi dong. Oke, boleh, silakan. Eh, Gimana sih cara mengolah waste kombucha gitu supaya zero waste? Jadi kalau kayak yang tadi yang udah jadi cuka itu bisa diolah jadi apa aja gitu selain toner, terus hair tonic gitu. Terus untuk produk yang udah diolah jadi produk olahan, ya itu kan produk olahan kombucha kan, toner, sabun dan lain itu biasanya berapa lama bisa dipakai? Maksudnya save life-nya berapa lama? Oke, kalau misalnya udah hasilnya udah maksimal 1 bulan ya, itu kan udah menghasilkan cuka, udah berubah menjadi cuka kombucha. Mau didiemin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun pun itu udah namanya udah cuka. Cuka kan nggak, dia akan stay di situ terus ya, dan ya itu prosesnya akan lebih asam lagi, lebih asam lagi, lebih asam lagi. Nah, sebaiknya itu memang maksimal 1 bulan untuk kayak toner, karena kalau semakin asam ya, tingkat asamnya semakin tinggi, itu juga kan nanti bikin iritasi kita ya. Nah, maksimal itu kalau untuk toner 1 bulan. Tapi kalau melebihi itu bisa kita manfaatkan seperti tadi saya sebutkan, bisa juga untuk cuci sayuran, ya kan, untuk cuci buah-buahan, karena kan banyak kayak kita beli sayuran yang mengandung pestisida gitu ya. Terus ada sayuran yang kita beli di pasar-pasar pasti kan mengandung pestisida ya. Nah, ya udah kita masukin ke dalam air, terus kita kasih air cuka kombucha dan kita manfaatkan sebagai untuk melunturkan si pestisida itu. Jadi kita manfaatkan bisa untuk sehari-hari bisa buat
cuci-cuci buah-buahan atau sayur-sayuran. Selain itu sih, yaitu kita bisa juga pakai untuk pembuatan sabun. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang kita bisa manfaatin juga buat luka. Kalau contoh ada luka, kita bisa nyembuhin luka kita juga menggunakan cuka kombucha. Terus rendam kaki juga bisa pakai cuka kombucha. Banyak hal-hal kesehatan yang juga bisa kita manfaatkan dari cuka kombucha tersebut gitu. Tapi yang paling utama memang yang sering kita pakai adalah untuk toner wajah, toner rambut seperti itu. Itu sih. Selainnya saya belum dapat informasi lebih lanjut lagi. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Terus itu kalau hotel kombucha itu nyimpennya di mana ya? Harus di kulkas atau di suhu ruang atau gimana? Nah, untuk hotel kombucha jangan di kulkas, di suhu ruang udah nggak apa-apa. Jadi kan ditumpuk-tumpuk kayak gini aja, udah saya taruh aja berjejer di rak-rak. Jadi nggak harus di kulkas. Nah, kalau di kulkas, kalau banyak kayak saya pasti bingung, kulkasnya nggak muat kan. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman yang cuma punya 1, 2 gitu ya, dan mungkin nggak mau bikin dalam jangka waktu panjang gitu ya, bisa masukin ke kulkas. Karena ketika di kulkas ya bakterinya itu tertidur. Jadi nggak akan khawatir akan dia kering, nggak akan khawatir akan jamuran. Kalau mungkin punyanya cuma sedikit bisa masukin ke kulkas. Tapi kalau punya saya yang ratusan gitu ya, ratusan pieces kayak gini bertoples-toples kan nggak mungkin masuk ke kulkas. Bisa juga dimasukin ke kulkas kalau memang nggak banyak gitu. Thank you. Sama-sama. Ada lagi jadi mirip ekoenzim ya, bisa buat toner. Iya, bisa banget mirip karena kan ya prosesnya sama ya, fermentasi. Cuka apel juga bisa kok buat toner, bersih-bersih semua. Jadi intinya sama sih, intinya mirip-mirip, manfaatnya juga mirip-mirip gitu. Ada lagi teman-teman? Mbak, Yes. itu tadi yang untuk scalp itu fungsinya dia untuk tumbuhkan rambut ya, Untuk apa, Kak? atau membersihkan yang kulit yang ke rambut. Iya, fungsinya untuk menguatkan rambut, untuk menguatkan akar rambut kita. Jadi si Oh, toner-toner kombucha itu kalau di rambut untuk biar rambut kita lebih lebat, lebih banyak, terus menguatkan akar rambut jadi tidak mudah rontok. Begitu. Terus ketombean, bisa menumbuhkan ya. ketombe juga. Untuk yang berketombe itu juga bisa ngebantu supaya meringankan ketombenya ya gitu. Terus ada juga kalau misalnya scar di kepala itu ya, kan ada orang ada scar di kepala itu pernah diuji coba ya. Jadi dari yang scar itu apa ya? Bekas lukanya tadi tuh kayak dalam gitu kan. Nah, ketika dia rajin kasih toner terus, jadi dia itu menambah jaringan kulitnya. Jadi yang tadinya si lukanya itu dalam, robekannya dalam, itu tuh dia kulitnya naik gitu. Jadi luar biasa sih, itu benar-benar diuji coba, dikasih terus gitu setiap hari. Jadi kayaknya ini bagus juga buat anak-anak ABG yang berjerawat ya. Cool dan bagus banget buat anak-anak ABG itu banyak banget karena langganan aku tuh ABG beli toner, beli sabunnya gitu untuk hilangin, dan bagus banget kalau kita ngedetox dari dalam perut kita karena kan gimana pun juga dari jerawat itu awalnya juga dari apa yang kita makan kan gitu. Jadi menimbulkanlah reaksi di wajah kita gitu kan. Nah, dengan kita minum kombucha itu otomatis mendetoks tubuh kita ya kan supaya kulit kita lebih bersih juga. Terus dengan sabun kombuchanya, dengan toner kombuchanya jadi diperbaiki dari luar kayak gitu. Oke, Ada mau lagi ya, Mbak? Boleh? Boleh. Tadi itu menariknya yang untuk penyakit itu loh ya. Jadi kalau untuk yang punya masalah GERD, asam lambung, diminum kondisi manis mungkin ya, yang sampai 10 hari ya. Biasanya rasa flavor yang ada rasanya, jadi minumnya nggak terlalu asam, betul. Karena kan orang takutnya kalau terlalu asam juga kan nanti langsung reaksi ke perut kita langsung asam kan, takutnya gitu. Nah, yang banyak beli langgananku ya, yang ada GERD itu biasanya dia yang flavor yang ada rasanya
Jadi dia benar-benar sekarang udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh yang namanya Jadi GERD dalam artian kalau gitu. kita kan udah praktek bikin nih, kalau dicoba-coba Betul. bikin nanti berarti yang untuk yang ada GERD di bawah 10 hari ya Iya, dipanen. sekarang kan tadi kan yang aku sampaikan adalah ketika setiap orang berbeda-beda ya untuk tahu kondisi badan kita adalah kita sendiri. Mungkin untuk kakak nanti coba kakak ada GERD ya. Jadi di 7 hari dicoba diicip nih. Mungkin coba aja dulu 50 mili nih. Oh, gimana rasanya? Reaksinya gimana? Ke kitanya, di badan kitanya gimana, di perut kitanya gimana. Oh berarti oke gitu kan. Oke 10 hari dicoba lagi. Keaseman nggak nih gitu. Jadi balik lagi ke selera kita atau ke kebutuhan kitanya sendiri gitu. Oh. Gitu. Kemudian untuk orang-orang yang kan tadi bisa menurunkan kolesterol, menolong apa sih masalah diabetes dan lain-lain. Itu mereka yang asemnya yang setelah 14 hari Betul. itu gimana baiknya? Jadi kalau untuk yang terapi penyakit seperti diabetes gitu kan berarti nggak boleh ada tidak boleh ada kadar gula yang terkandung di dalam kombucha itu. Jadi jadi sebaiknya 14 hari fermentasinya. Jadi biar gulanya udah nggak ada. Nah, kalau ternyata itu masih manis, karena kan ini cara fermentasinya kan organik ya. Jadi kadang 14 hari aja masih ada manisnya. Berarti kan intinya kita harus icip, kita harus coba. Kalau misalnya masih ada manisnya, ya udah lanjut lagi, mungkin 2 hari lagi nanti manisnya udah hilang. Nah, itu baru boleh diberikan ke penyakit diabetes gitu. Kalau yang kolesterol? Sama aja, sama aja. Tapi ini kan lebih ke dia lebih concernnya kemana nih supaya nggak boleh ada manisnya sama sekali ya berarti kita harus lanjut fermentasinya sampai benar-benar asam gitu. Terus kadarnya berapa Mbak Septi? Tetap 100 atau gimana? Kan asam tuh. Iya betul. Jadi ya tadi kan saya sampaikan 100 ml per sekali minum 3 kali sehari sebelum makan, kalau bisa 30 menit sebelum makan ya. Tapi kalau takut-takut kan ada orang yang takut-takut. Coba aja sesendok aja dulu gitu kan untuk tahu reaksinya. Kalau nggak apa-apa ya nambah lagi. Jadi biar kita tahu dulu nih reaksi di badan kita karena setiap orang kan reaksinya berbeda-beda. Karena ada teman datang ke sini nih minum, ada yang langsung kelayangan pusing deh aku nih, aduh gitu kan. Kan tergantung badan kita apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari itu kan semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kan fungsinya untuk mendetoks, membersihkan. Nah, ketika mendetoks itu kan reaksi di badan kan beda-beda, ada yang pusing, ada yang langsung ke toilet gitu. Jadi makanya yang belum pernah minum kombucha sebaiknya pelan-pelan minum kombuchanya gitu. Nah, di saat ada efek itu apa kita harus berhenti dulu atau kita lanjut aja? Sebaiknya pelan-pelan kita berhenti dulu sejam 2 jam, jangan langsung gelap-gelap lagi, terus nanti coba lagi gitu aja. Di Jadi hari yang sama? iya di hari yang sama nggak apa-apa. Tapi Hmm. tergantung reaksinya ya. Tapi ada yang sampai mules-mules ke toilet berkali-kali, ya udah jangan dulu. Jadi lanjut lagi, coba besok lagi gitu. Oh, Jadi balik lagi ke diri kita ya, dicoba dilihat ya. Satu lagi dong Mbak nanyanya. Boleh. Itu Hotel Scooby itu kan nanti kan bisa tumbuh baby Scooby lagi kan. Betul. Itu nggak usah kita angkat dong berarti kan? Biarkan aja. Biarkan aja, kalau memang mau dipakai silakan dipakai, kalau misalnya nggak dipakai ya biarkan aja dia di situ gitu. Oh, satu lagi dong Mbak. Boleh, silakan. Itu yang tadi kan aku lihat ada botol jahe tuh kayak biangnya jahe ya. Serai. Ya serai. Ya itu. Itu kita keringkan apa nggak usah sih? Terus dikasih kombucha ya? Jadi ini kan ini namanya sirup serai. Jadi aku bikin sirup serai, aku rebus air gula, terus aku masukin serai. Nah, terus aku masukin serai-serainya ke dalam sini hasil rebusannya. Jadi nanti aroma serainya tuh tercium dengan segar gitu, dan aku masukkan ke dalam kombucha original yang baru jadi, terus aku fermentasikan 2 jam gitu. Jadi nggak hanya serai, bisa jahe, bisa macam-macam rempah-rempah gitu. Oh, Jadi berarti itu murni jahe dan gula ya, nggak ada kombuchanya ya, Mbak? iya, ini murni serai aja, serai gula. Serai, ya, serai. Serai Berarti gula. fresh
serehnya fresh dimasak ya Mbak ya sama air Betul, gula. betul, betul. Oke. Banyak resepnya kok di Google. Nanti mungkin aku bikin deh. Ini baru soalnya jadi menarik banget, banyak nanya. Ya, boleh, welcome. Nah, kan tempat di sini kita bisa sharing, bisa yang masih bingung bisa ditanyakan. Biar total nanti bisa bikin sendiri dengan gampang di rumah. Tapi gampang ya tadi ya, Kak ya. Mudah kan ya bikinnya. Lumayan simple ya kayaknya ya. Cuman semoga berhasil ke depannya ya, kan challenge-nya di yang ke depannya ya. Pasti berhasil. Pokoknya udah ngelihat stepnya, gimana caranya, pasti akan berhasil, nggak akan gagal. Oke, thank you so much loh Mbak ilmunya. Sama-sama. Thank Mbak, you. mau tanya lagi. Boleh? Itu tadi kan untuk sirup serai kan ditambahin gula ya. Betul. Gula terus sama serai. Nah, itu Betul. kalau misalnya tadi kan proses penambahan flavor itu langsung ditambahin ke kombucha original. Betul. Terus terjadi fermentasi kedua kan. Nah, apakah akan mempengaruhi rasa manisnya nggak? Karena kan tadi sirup serainya kan ada gulanya lagi tuh. Pasti akan mempengaruhi rasa manis dari gula, karena kan kita tambahin gula. Nah, fungsinya itu kan dari gula itu intinya untuk makanan yang ada di bakteri kombucha yang udah jadi. Nah, ketika kita kasih sirup serai, nah kita kasih itu kan ada gulanya. Nah, itu intinya untuk supaya dia berkarbonasi bersoda ya. Jadi dengan kita tambah gula terus dia bekerja lagi, tekanannya lebih tinggi, akhirnya menghasilkan soda. Pasti akan ada manisnya karena kita tambahin gula. Nah, tapi balik lagi ke kebutuhan kita. Kalau kita memang untuk apa namanya, untuk kayak tadi kesehatan terapi ya jangan pakai sirup serai, pakai buah-buahan aja yang memang alami langsung, seperti tadi raspberry, blueberry, strawberry, banyak tuh yang mulberry, banyak banget buah-buah mangga. Jadi kita ambil manisnya dari rasa buah, dari sari buah. Nah, itu lebih baik ya. Ini opsi lain aja untuk teman-teman yang mungkin insya Allah masih sehat-sehat dan terus masih mau ngerasain kombucha yang rasanya bikin kita nikmat, ya bolehlah ya tambah gula dikit gitu, biar kita minumnya juga lebih nikmat gitu. Jadi balik lagi untuk kebutuhan kita, kalau memang ada sakit ya jangan pakai yang sirup. Jadi pakai yang mungkin madu ya kan, atau buah-buahan lainnya. Gitu. Oke, terus untuk kombucha yang flavor ini Ya. itu idealnya tuh berapa lama sih, maksudnya masa simpannya gitu supaya diminum tuh masih enak rasanya gitu. Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Tadi aku udah sebenarnya mau jelasin tapi kelewat. Jadi thank you Kak Iren. Jadi untuk flavor itu beda dengan original kayak gini. Kalau original kamu masukin ke kulkas 2 bulan lebih juga sampai 9 bulan rasanya masih enak, masih bisa diminum. Tapi ketika flavor sebulan aja itu rasanya akan berubah. Jadi kayak karena si bakterinya terus nyedot makan si manisnya dari sari buah tersebut, akhirnya lama-lama si kombuchanya itu makin bersoda. Kalau kamu pernah minum soda water, nah akhirnya lama-lama akan seperti itu gitu. Jadi lama-lama hilang tuh si rasa manisnya dan jadi bersoda aja, nggak ada rasanya lagi. Jadi sebulanan lah kira-kira masih bisa diminum. Maksudnya sebulanan lah, jangan lewat dari itu ya. Kalau lewat dari itu akan berubah rasanya, akan hilang rasanya. Gitu Kak. Thank you. Ya. Jadi kalau lewat sebulan Ya. kita apakan itu Mbak? Apakah masa kita buang, sayang ya? Ya enggak dong, masa dibuang. Kita bisa campur sama yang kombucha baru jadi. Oh, Gitu. nanti dia jadi lagi, baru lagi prosesnya. Ya bukan jadi lagi, jadi nggak kita buang, tapi ya udah kita bisa minum. Contoh kita campur yang itu kan udah tinggal bersoda doang, udah nggak ada rasanya, jadi kan kita minumnya juga nggak enak, bisa aja diminum, nggak Oh, salah. Cuman kan di lidah nggak ada manisnya, nggak ada gimana sih, nggak hambar lah gitu ya. Ya udah kita tambahin aja kombucha yang baru jadi, contoh setengah gelas yang sisaan yang rasanya udah hilang, terus setengah gelas lagi yang
kombucha baru jadi, enak lagi diminum. Jadi nggak akan rugi, nggak akan kebuang gitu. Juga ya. Enak kan? Iya, iya betul. Diminum tetap rasanya jadi tetap enak gitu. Ada lagi? Nah, setelahnya digeprek langsung dimasukin ke kombucha, itu tetap didiamin di suhu ruang 2 hari baru dimasukin ke kulkas ya Mbak. Betul sekali, jadi tinggal digeprek aja, lebih bagus itu lebih fresh, atau dipotong-potong kecil-kecil terus dimasukin ke kombuchanya juga bisa. Jadi ditutup 2 hari di suhu ruang terus masukin ke kulkas. Udah berasa flavor ininya kok, udah berasa flavor. Karena aku kan pengen bersodanya lebih kencang. Ketika kita kasih yang manis, ya udah makin kencang tuh fermentasinya. Jadi makin bersoda. Kalau misalnya kita kasihnya nggak ada yang manis, ya nggak akan bersoda karena kita butuh. Makanya kalau contoh dikasih stroberi kan ada asam ya. Kasih gula dikit gitu biar bersodanya gitu. Jadi flavor stroberinya dapet, terus tambahin gula dikit jadi bersodanya jadi gitu. Jadi kita harus cari-cari berkreasi lah gitu supaya minuman kita jadi lebih enak diminum gitu. Ada lagi? Jadi kita tahunya produk itu masih bisa diminum atau nggak bisa lagi diminum atau pernah nggak sih harus dibuang, Mbak? Yang di kulkas itu? Nggak pernah. Nggak pernah, aku selalu. Contoh nih aku stok fermentasi kedua gitu ya, terus udah over nih, udah lebih dari sebulan gitu ya. Terus aku tuang ke gelas, oh ya rasanya udah hambar. Ya udah aku tuang aja, aku minum sendiri. Jadi nggak apa-apa. Jadi rasanya juga masih enak banget dicampur dengan kombucha yang original. Jadi nggak akan rugi kita buang-buang mubazir gitu. Jadi Jadi masih intinya dia tidak akan membahayakan kesehatan walaupun dia udah rasanya beda gitu ya. ya, karena kombucha kan nggak kadaluarsa. Oh, oke. Hanya berubah rasa. Sip. Kecuali menjadi cuka. Kalau menjadi cuka tidak jangan diminum gitu. Ada lagi? Lagi dicerna. Lagi kepalanya lagi loading ya. Mbak, kalau gula yang dipakai itu cuma bisa gula pasir aja ya? Bisa nggak gula lain? Kayak misalnya gula singkong atau gula yang lainnya gitu ya? Gula-gula yang lebih low GI gitu bisa nggak? Nah, tadi udah aku bahas ya di 3 kunci kegagalan bikin kombucha. Jangan pernah menggunakan gula lain. Karena yaitu kebutuhan kita apa? Oh, untuk kesehatan kita yang contoh mungkin ada diabetes. Ya udah berarti ya panjangin aja fermentasinya. Jadi gula ini karena fungsinya untuk makanan dia sih, bukan untuk kita. Tapi kalau kita mau ya itu kalau kita masih mau ada manis-manisnya berarti kan lebih cepat proses fermentasinya aja kan. Jadi jangan diganti. Kalau ketika kita ganti pasti gagal. Pasti gagal. Banyak yang ada namanya Jun, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak namanya Jun kombucha. Jun kombucha itu teh hijau, dia hanya pakai teh hijau dan pakai madu proses fermentasi. Tapi sangat sensitif banget dan kegagalannya sering terjadi karena memang makanannya bukan dia gitu. Makanannya bukan si gula pasir ini gitu, gula tebu ini. Contoh dikasih gula batu kan itu juga banyak yang gagal. Terus apa ya? Ada yang ngasih gula merah, gagal, sayang. Jadinya buang-buang waktu, buang-buang bahan, kasihan gitu. Makanya kunci berhasilnya itu adalah teh hijau, teh hitam, gula pasir, air. Udah itu aja, pasti nggak akan gagal. Jadi nggak usah macem-macem gitu. Karena orang kan takut ya gula-gula ini bisa nggak sehat buat kita gitu ya. Nah, jadi bukan buat kita, jadi jangan diganti. Please jangan diganti. Kalau mau berhasil jangan diganti. Kecuali ya punya banyak SCOBY gitu ya, terus udah gitu mau coba pakai madu, terus pakai green tea. Tapi yang tadi saya bilang namanya Jun kombucha. Itu bagus juga, banyak kok. Kalau mau Google itu banyak sekali kok Jun kombucha, manfaatnya juga bagus banget. Cuman tingkat sensitifnya tinggi sekali karena memang ibaratnya bukan makanan dia gitu, bukan makanan si bakterinya gitu. Jadi makanan utamanya adalah ini gula pasir tebu ini gitu. Jadi sebaiknya memang ini jangan ganti gula lain.
Thank you Mbak Septi. Sama-sama. Ada lagi? Gulanya itu kan gula tebu yang SNI ya Mbak. Iya. Apakah itu contohnya apa ya? Gula bisa nggak sebut Gulaku, brand di sini ya? Gulaku. Rose Brand. Itu ya, itu kan mereka bilangnya itu gula dari tebu ya, betul kan itu? Iya, betul. Karena jadi maksudnya ber-SNI kan maksudnya udah melalui banyak Proses. ya proses ya. Jadi dia nggak kebersihannya terjamin. Intinya kan kita cari bersihnya nih. Kalau misalnya gula yang di warung-warung kan seringkali ya gitu. Mungkin dia ditimbang ke plastik pas pemindahannya kotor apa gitu kan kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi keberhasilan kita bikin kombucha. Jadi ya beda sedikit tapi hasilnya kita berhasil. Jangan udah kita mungkin beda 1.000 perak, 2.000 perak, akhirnya kombucha kita gagal gitu. Oke, Mbak, aku boleh simpulkan sedikit ya. Boleh? Dari kelas ini kan kita masukin si Scooby nih setelah ini ya. Misalnya dimasukkan sekarang jam berapa? Taruh jam 11 ya. Ya. Nanti jam 11 malam kita buka keluarin itunya. Apa nggak usah ya? Nggak Enggak, usah. nggak usah ya. Jadi didiamkan selama 7 sampai 14 hari. Diemin aja, jangan diganggu-ganggu. Jadi, mana tadi ya? Oh, ini. Oh, yang dibuka itu yang second fermentation ya? Yes, yes. Nah, ini kan udah dimasukin SCOBY-nya, ya kan? Ada SCOBY-nya di bawah nih. Jadi nanti kalau SCOBY-nya di bawah itu juga jangan khawatir ya. Kadang di bawah, kadang di atas, dia naik turun aja suka-suka dia. Jadi ini kita kasih tanggal, terus diemin aja selama 7 hari. Nanti kalau mau tengok-tengok nanti deh, hari ketiga udah muncul lapisan baru di atasnya. Hari ketiga, hari kelima makin menebal gitu. Jadi pastiin aja nanti di hari ketujuh icip-icip dicoba pakai sendok plastik atau sendok kayu, diambil dikit ya, terus diicip, oh udah enak nih, ya udah panen aja hari ketujuh gitu. Apalagi kalau lihat kondisinya lagi panas kayak gini, biasanya cepet jadinya. Gitu. Jangan dibuka-buka, jangan diganggu-ganggu. Yang fermentasi kedua nanti nih, bikin nih, aku udah bikin rasa raspberry. Ini kan nanti tekanannya kenceng banget nih, aja udah mulai naik-naik apa ya, kalau nggak gitu kelihatan di sini ya. Udah mulai naik karena kan dikasih ini lagi ya, dikasih buah lagi ada gulanya. Dia udah mulai naik-naik bakterinya tuh udah mulai bekerja tuh. Nanti 12 jam 10 malam saya akan buka dikit gitu, nanti bunyi gitu kayak bersoda kan. Itu intinya supaya saya nggak mau botol saya pecah gitu kan. Kita udah bikin terus pecah kan ya sayang kan, rugi jadinya. Nah, jadi dibuka dikit terus ditutup lagi. Ya kalau nggak ada, kalau nggak dibuka-buka juga nggak apa-apa. Kalau botolnya tebal banget ya, maksudnya kuat, dipastiin botolnya tua. Kan ada tuh botol yang tebal banget tuh IKEA. Nah, itu juga didiemin. Cuman ketika kita buka di 48 jam, oh langsung muncrat itu. Bisa muncrat sampai dinding ke atas, langit-langit ke atas, itu bisa, saya pernah kejadian soalnya. Jadi Sayang dong, sayang dan berantakan kemana-mana. lap-lapnya capek. Iya gitu. Jadi Tapi ini harus sediain botol lagi ya Mbak? Berarti kan kalau kita udah panen, iya, harus gimana? siapin botol ya, harus kaca. Ya botol-botol bekas sirup juga nggak apa-apa, nggak harus baru kok. Gitu. Jadi Terus nggak. itu si Scooby-nya dipakai lagi? Iya bisa. Jadi setelah ini panen kan tadi. Ini kan saya tadi udah bikin tapi masih panas nih. Ini udah mulai adem nih. Mungkin nanti 30 menit lagi saya udah bisa masukin SCOBY yang sebelumnya. Yang baru tadi saya panen, saya bisa masukin lagi. Jadi habis panen masukin hotel, ambil lagi gitu ya, bikin lagi. Betul. Dan SCOBY kita bilangnya mother ya. Mother itu kan yang pertama kali kita punya. Yang dari saya itu tadi mother namanya ya. Mothernya ya. Ya, pertama kali kita sebutnya mother. Nah, mothernya ini bisa dipakai 5 kali, dan semakin lama kita pakai, dia itu ibaratnya semakin tua dan berubah warna lebih coklat. Nah, itu artinya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, makanya saya gimana supaya tidak terbuang sia-sia ya kamu, padahal kamu masih ada manfaatnya. Dibuatlah sabun kombucha
gitu. Oh. Nanti kalau mau ikutan kelas sabun kombucha ya, karena setiap kita bikin pasti akan menghasilkan baby SCOBY dan akan terus banyak. Terus makanya saya bisa punya ratusan stok karena saya bikin terus akhirnya harus dibuat sesuatu gitu dari yang, jadi harus dicatat. Contoh buat pertama kita bilangnya batch 1, nanti bikin lagi nih saya dibilangnya batch kedua sampai batch kelima, ya berarti sudah tua nih si SCOBY, jadi fungsinya sudah berkurang. Ibaratkan dia makhluk hidup, ketika sudah dipakai dia kerja terus kan, lama-lama dia menua, fungsinya sudah berkurang, nanti rasa kombuchanya juga jadi kurang, terus jadi lebih butek, lebih apa sih bahasanya, jadi banyak serabutnya, jadi kelihatan deh ketika dia sudah lebih Jadi tua. jelek gitu dia. Iya, begitu Sama ya. ya. Ini deh, udah tua suruh kerja mulu gitu. Jadi lambat hasilnya gitu-gitu. Jadi ya kan makhluk hidup ya, gitulah, mengartikannya seperti manusia ketika masih muda bekerja keras, lama-lama tua ya udah istirahat gitu. Tapi masih ada manfaatnya, makanya dibuat sabun gitu. Jadi sekali kita terjun ke dunia perskobian dan kombucha, kita sibuk terus ya. Betul, betul. Tapi kan bisa istirahat, yang tadi saya bilang bisa simpen di kulkas kalau misalnya mau lama berbulan-bulan nggak mau bikin-bikin, Oh ya iya. kan? Contoh udah 3 minggu nih starternya nih, aku belum mau bikin gitu, kan aku diemin dulu nih 3 minggu, nanti nunggu baby SCOBY, aku nggak mau bikin dulu, aku masukin aja ke botol, aku tulis starter gitu, masukin ke kulkas, nanti ketika bikin tinggal taruh di suhu ruang dingin, diademin sama suhu ruang, bikin teh manis, masukin semuanya, udah. Jadi sesimpel itu, kita nggak akan sia-sia buang-buang, ibaratnya beli 1 kali bisa bikin seumur hidup kamu gitu, karena akan berlimpah terus ya kan, bertambah setiap bikin lapisan baru, setiap bikin lapisan baru gitu. Itu termasuk hotelnya ya. Kita masukin kulkas aja kalau kita nggak mau Iya, ngapain ya. betul. Oh. Ya kalau banyak nggak mungkin kan, kalau misalnya cuma 1-2 udah aku bosan gitu, contoh sibuk nggak ada waktu, mungkin keluar negeri ya, mungkin atau jalan-jalan lama gitu kan, mungkin daripada pusing mikirin rumah nggak ada orang, nanti malah rusak berjamur, masukin kulkas aja, selesai. Nanti pulang-pulang mau bikin lagi, keluarin dulu ya kan, siapin tehnya, nunggu adem, sama-sama adem, masukin, plung, tutup, selesai bikin. Itu simple banget, gampang banget, beneran. Mbak, kalau ukuran SCOBY sendiri kan di sini ada small, medium, sama large gitu kan. Itu ada standar khusus nggak? Kalau yang small itu misalnya ukurannya diameter berapa, yang medium diameter berapa gitu. Jadi untuk pembuatan kombucha 1 liter itu, pembuatan 1 liter kombucha butuh 35 gram 35 gram SCOBY. Nah, makanya ada ukuran kecil, ukuran besar, ukuran sedang, ukuran sedang, ukuran besar. Jadi semakin besar SCOBY, semakin banyak pula kita bisa bikin kombucha. Jadi harus ada takarannya gitu, ada timbangannya. Nah, makanya yang tadi kecil tadi itu cukuplah bikin untuk 1 liter. Nah, nanti ada lagi yang untuk diameter 15 itu bisa bikin 3 liter. Jadi sesuai dia bisa seberapa besar dia ya, dia bisa bikin lebih banyak lagi gitu. Oh, berarti ukurannya itu berdasarkan gramasi atau dari itu? Gram ya? Kalau dihitung minimal 35 gram. Jadi kalau misalnya contoh nih, kamu udah bikin 3 kali kombucha, udah gitu udah ada 3 SCOBY berarti kan. Jadi 4 sama mothernya. Terus aku mau bikin cuma 1 liter. Kamu masukin semuanya, pasti cepet banget jadinya. Karena banyak yang kerja kan di dalamnya. Oke. Gitu. Jadi berarti tinggal dikali aja ya, kalau misalnya mau bikin 3 liter ya berarti 3 kali 35 gram gitu aja ya. betul. Oke, thank you. Oke, nih udah lebih lewat jam 11 nih, kayaknya kita seru banget ya. Kayak ngobrol. Makasih banyak Mbak Septi. Sama-sama, biar nanti kalau masih mungkin di benak ada pertanyaan yang masih panjang itu bisa kita obrolin lagi di grup ya. Karena waktunya sudah makin siang nih, ibu-ibu harus masak ya.
Jadi aku pamit dulu. Semoga berhasil bikin kombuchanya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya.